Suami ketahuan selingkuh malah bentak aku di depan banyak orang. Dia menyeretku dan mempermalukanku. Sampai suatu hari kubalas semua perbuatannya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Lampu kristal yang tergantung anggun di ruang makan memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, memeluk setiap sudut ruangan dengan kehangatan yang terasa palsu. Di bawah bias cahaya itu, Rania, 32, berdiri, mengenakan celemek favoritnya yang bermotif bunga lavender kecil. Rambut hitamnya yang selalu ia sanggul rapi kini sedikit tergerai, menyisakan anak rambut yang membingkai wajah tirusnya. Wajah yang sesungguhnya masih menyimpan kecantikan alami, namun belakangan ini sering dihiasi gurat kecemasan yang samar. Ia sedang menata hidangan makan malam kesukaan Dion, 35. Suaminya, sup jamur truffle dengan aroma bumi yang pekat dan steak tenderloin yang dipanggang sempurna. Rania adalah arsitek kebahagiaan rumah tangga mereka, seorang wanita yang memilih mendedikasikan dirinya sepenuhnya setelah menikah, meninggalkan karir sebagai desainer interior yang sempat ia rintis. Ia percaya, kebahagiaan sejati terletak pada kesempurnaan sebuah rumah. Di sisi lain meja, terpampanglah sosok Dion. Dengan postur tubuh yang atletis, ia adalah definisi pria sukses masa kini. Jaket jas navy yang selalu pas di badan, jam tangan mahal melingkari pergelangan tangan kirinya, dan tatapan mata yang tajam, penuh ambisi. Dion adalah seorang manajer utama di sebuah startup teknologi yang sedang naik daun. Karirnya menanjak bak roket, dan ia selalu bangga menyebut dirinya self-made man. Rania dan Dion sudah menikah selama 7 tahun. Sebuah usia pernikahan yang seharusnya sudah melewati badai kecil dan kini menikmati ketenangan ombak. Namun, dalam 3 bulan terakhir, ombak itu terasa semakin jauh, meninggalkan Rania terdampar di pantai yang sepi. Suara dentingan kunci di pintu depan menyentak Rania dari lamunannya. Dion pulang. Selamat datang, sayang. Sapa Rania, suaranya lembut, seperti alunan musik klasik yang menenangkan. Ia bergegas menghampiri Dion, siap menyambut suaminya dengan pelukan hangat yang menjadi ritual sore mereka. Dion tersenyum singkat, senyum yang tidak mencapai matanya, dan mencium kening Rania dengan gerakan yang cepat dan tergesa-gesa. Terima kasih, katanya, suaranya terdengar lelah, tetapi entah mengapa, terasa lebih dingin dari biasanya. Ia segera melepas jasnya dan melemparnya ke sofa kulit di ruang tamu, sesuatu yang sangat ia benci lakukan dulu. Bagaimana hari ini? Pasti sangat sibuk, ya? Tanya Rania. Tangannya bergerak cepat mengambil jas Dion, berniat membawanya ke laundry room. Lancar. Sedikit sibuk dengan klien baru yang menuntut banyak. Kau tahu, proyek besar selalu butuh perhatian ekstra. Jawab Dion sambil berjalan menuju dapur, matanya terpaku pada ponselnya. Ia mengetik sesuatu dengan kecepatan tinggi, seolah setiap detik adalah emas yang harus dihemat. Rania memperhatikan punggung Dion. Klien baru. Kata-kata itu berulang di benaknya. Sejak klien baru ini muncul, jam kerja Dion semakin tidak menentu. Ia bisa pulang larut, atau bahkan tidak pulang dengan alasan menginap di kantor untuk mengejar deadline. Aku membuatkan sup jamur truffle kesukaanmu, kata Rania, mencoba mencairkan kebekuan yang terasa mengambang di udara. Ia ingin Dion mendongak, menatap matanya, dan bercerita tentang hari kerjanya seperti dulu, bukan hanya menjawab dengan samar-samar. Dion hanya mengangguk tanpa mengangkat kepala. Bagus. Aku makan sebentar, lalu harus menyelesaikan beberapa email penting. Mereka duduk di meja makan yang mewah, tetapi suasana hening menyelimuti. Rania mencoba memulai percakapan ringan, tentang rencana akhir pekan atau tentang bunga mawar yang baru saja mekar di taman, tetapi Dion hanya menjawab dengan dehaman atau jawaban satu kata. Itu terasa seperti Rania sedang makan malam sendirian, ditemani oleh sosok Dion yang hanya hadir secara fisik, tetapi jiwanya entah ada di mana. Saat Rania menuangkan air, matanya secara tidak sengaja tertuju pada kerah kemeja putih Dion. Sebuah noda kecil, seukuran ujung jari, berwarna merah muda kemerahan yang samar, menempel tepat di lipatan kerah. Jantung Rania berdesir, seperti tetesan air es yang jatuh ke dalam genangan air hangat. Dion, sebentar, panggil Rania. Suaranya sedikit bergetar. Ia mengulurkan tangan,
berniat membersihkan noda itu. Dion langsung menepis tangan Rania dengan gerakan cepat, hampir kasar. Ia tampak terkejut. "Ada apa? Jangan menyentuhku saat aku makan." Nada suaranya sedikit tinggi, membuat Rania terdiam di tempat. "Maaf, ada sedikit noda di kerah kemejamu. Aku hanya ingin membersihkannya," jelas Rania, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Dion memegang kerahnya sendiri, tanpa melihat, dan menjawab dengan nada membela diri. "Ah, ini pasti noda kopi. Tadi aku rapat dengan tim desain. Mereka ceroboh. Aku akan mencucinya besok." Ia lalu kembali fokus pada makanannya, menyembunyikan kerah itu dari pandangan Rania. Rania menarik tangannya, hatinya mencelos. Noda kopi berwarna merah muda? Bibir Rania tidak selektif itu. Ia hanya menggunakan lipstik berwarna nude atau merah marun tua, tidak pernah merah muda. Ini adalah noda lipstik asing. Kecurigaan yang selama ini ia tepiskan, kini menjelma menjadi gumpalan panas yang menyesakkan di dadanya. Malam itu, mereka berbaring di ranjang yang luas, dengan jarak yang terasa seperti jurang. Rania mencoba memeluk Dion dari belakang, mencari kehangatan yang dulu selalu ia dapatkan. "Dion," bisik Rania pelan di telinga suaminya. Dion menghela napas panjang, terdengar seperti beban yang berat. "Aku lelah, Rania. Besok pagi aku harus berangkat sangat pagi untuk bertemu investor di luar kota. Bisakah kau biarkan aku tidur?" Rania melepaskan pelukannya perlahan. "Kau akan menginap di luar kota?" tanyanya, suaranya menahan rasa sakit. "Ya, mungkin 2 atau 3 hari. Proyek ini sangat krusial. Kau tahu sendiri, kita harus memastikan perusahaan kita tetap di puncak," jawab Dion, nadanya mengandung sedikit rasa kesal karena diganggu. Rania terdiam. Dion tidak pernah sekaku ini. Dulu, ia selalu menceritakan detail perjalanannya, bahkan mengajaknya jika memungkinkan. Sekarang, ia hanya memberitahu. "Baiklah, jaga dirimu," kata Rania, membalikkan badannya memunggungi Dion. Dion tidak menjawab. Rania bisa merasakan ia sudah kembali tenggelam dalam ponselnya, meskipun layar sudah diredupkan. Rania memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh di bantal, terserap sunyi. Ia tahu, suaminya membawa rahasia, dan rahasia itu berbau parfum asing dan berwarna merah muda. Ketenangan rumah tangga mereka hanyalah tirai indah yang siap terkoyak oleh angin kebenaran yang kejam. Keesokan paginya, Dion berangkat sebelum matahari terbit. Rania berpura-pura masih tidur, tidak ingin menghadapi tatapan dingin Dion. Setelah mendengar deru mobil Dion menjauh, Rania beranjak. Ia menuju kamar mandi, tempat Dion tadi mandi terburu-buru. Di sudut lantai, di balik keranjang cucian, Rania melihat sesuatu yang tergeletak. Itu adalah kunci flash drive kecil berwarna perak, yang Dion selalu sembunyikan di laci kerjanya. Jantungnya berdebar. Rania mengambilnya, tangannya gemetar. Ia bergegas ke ruang kerja Dion. Ruangan itu selalu menjadi zona terlarang baginya, tempat Dion menyimpan semua hal penting terkait pekerjaannya. Rania menyalakan komputer dan memasang flash drive itu. Isinya dilindungi kata sandi. Rania mencoba tanggal lahir mereka, tanggal pernikahan, hingga nama-nama panggilan sayang mereka. Semua gagal. "Astaga, Dion, kau benar-benar membangun benteng," gumam Rania frustrasi. Namun, di tengah keputusasaan itu, mata Rania menangkap sebuah objek yang terselip di antara tumpukan majalah bisnis lama. Sebuah buku catatan kecil yang sudah kusam, bersembunyi seolah-olah memang seharusnya tidak pernah ditemukan. Rania mengenali sampulnya. Itu buku catatan yang Dion gunakan saat mereka pertama kali pindah. Ia pernah melihat Dion menulis di sana. Rania membukanya. Di halaman pertama tertulis, kata sandi, Wirausaha 1963. Rania terkejut. Wirausaha 1963 adalah tahun lahir mendiang ayah Rania. Ayahnya adalah seorang wirausahawan ulung, pemilik sebuah perusahaan teknologi kecil yang ia jual sebelum meninggal. Dion selalu menunjukkan rasa hormat yang besar pada sosok almarhum ayah Rania. Dengan tangan gemetar, Rania mencoba kata sandi itu di flash drive. Wirausaha 1963.
Akses diterima. Rania menatap folder-folder yang tersimpan di dalamnya. Klien baruku, Sally, dan folder yang paling mencolok, Project Aceki, kode rahasia. Rania membuka folder, Project Aceki, kode rahasia. Di dalamnya terdapat serangkaian dokumen yang penuh dengan deretan angka, singkatan, dan rumus keuangan yang rumit, sesuatu yang Dion klaim ia benci. Di salah satu dokumen, terdapat tulisan tangan Dion, terjemahan singkat dari beberapa kode. SK34, saham kepemilikan 34%. TR72, transfer rekening $72.000. HRD7, Hartono Reksadana, D7. Rania merasakan udara di ruangan itu menipis. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang jaringan rahasia, penggelapan, dan manuver bisnis gelap yang dilakukan Dion. Keterangan di buku catatan itu, yang mengarah pada nama ayahnya, seolah menjeritkan sebuah peringatan. Air mata Rania mengering. Ia mengepalkan tangan, menatap data di layar yang menguak sisi gelap suaminya. Kau tidak hanya merusak hati, Dion. Kau juga merusak masa depanku. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan mencari tahu kebenaran dari semua kode ini, bisik Rania. Suaranya kini bukan lagi lembut, melainkan penuh tekad baja. Rania mengambil smartphone-nya dan mulai memotret setiap dokumen di flash drive itu, menyimpan bukti ini sebagai senjata rahasia. Ia melipat kembali buku catatan itu, menyembunyikannya di antara halaman-halaman buku resep masakan yang sering ia baca. Di bawah tirai indah kebahagiaan palsu itu, Rania telah menemukan peta menuju medan pertempuran. Pertempuran itu bukan lagi tentang cinta, tetapi tentang harga diri dan kebenasan dari penjara kebohongan yang dibangun oleh suaminya. Keputusan Rania sudah bulat. Ia harus bangkit, dan ia akan mulai dengan mencari tahu siapa itu Hartono dan mengapa Sandi ayahnya menjadi kunci untuk rahasia gelap Dion. Petunjuk ini akan membawanya ke dalam pusaran konflik tak terduga, jauh lebih besar daripada sekadar urusan ranjang. Di bawah langit pagi yang masih diselimuti kabut tipis, Rania tidak lagi berdiri sebagai istri yang rapuh. Semalam suntuk, ia mengunci diri di kamar kerja Dion, bukan untuk menangisi pengkhianatan emosional suaminya, melainkan untuk menggali lubang rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan kesuksesan Dion. Jari-jarinya menari di atas keyboard, mengetikkan kata kunci yang didapatkannya dari flash drive terlarang itu. SK34, TR72, HRD7. Dion tidak hanya bermain api dengan hati, tapi juga dengan hukum, bisik Rania pada dirinya sendiri. Ia memfokuskan diri pada kode HRD7. Menggunakan jaringan internet yang luas, Rania akhirnya menemukan nama yang dicurigai, Hartono Reksadana. Sebuah nama besar di dunia investasi, seorang legenda yang dikenal memiliki etika bisnis yang sangat ketat. Rania ingat samar-samar, sekitar 4 tahun lalu, Dion pernah menyebut nama ini dengan nada sinis. Sesaat setelah sebuah kesepakatan bisnis besar perusahaan Dion batal secara tiba-tiba. Rania merasa seperti detektif yang baru saja menemukan benang merah di tengah labirin. Ia mencoba menelepon Pak Hartono, tetapi tentu saja, ia tidak bisa menembus benteng asisten yang ketat. Ia harus menemukan cara lain untuk mendekati rahasia Dion. Ponsel Rania berdering nyaring. Nama Dion muncul di layar. Rania menarik napas panjang, menetralkan emosinya, dan mengangkat telepon. Halo, sapanya. Suaranya terdengar normal, sedikit lelah karena kurang tidur. Kau sudah bangun, Rania? Aku lupa menanyakan sesuatu. Suara Dion terdengar tegang. Apakah kau melihat sebuah flash drive perak kecil di meja kerjaku? Kutinggal di sana, seingatku. Jantung Rania berdesir, tetapi ia segera menguasai diri. Ini adalah ujian pertamanya. Oh, flash drive perak? Tidak, sayang. Aku tidak melihatnya, jawab Rania dengan nada acuh tak acuh, seolah ia sedang membersihkan piring. Apakah itu sangat penting? Mungkin kau lupa membawanya dan tertinggal di kantor. Kau tahu, kau sangat terburu-buru tadi pagi. Dion mendesah lega, tetapi Rania bisa menangkap sedikit nada curiga dalam suaranya. Ya, mungkin. Itu memang sangat penting. Dokumen presentasi untuk investor. Coba kau cari di laci kerjaku lagi. Ya, aku akan memintamu mengirimkannya jika ada.
Tolong jangan sentuh yang lain. Tentu, Dion. Aku akan carikan. Semoga presentasimu sukses, balas Rania, menutup telepon dengan senyum tipis yang dingin. Dion tidak tahu, dokumen presentasi itu sudah disalin, dan Rania sudah melihat semua isinya. Rania tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan kode. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih konkret dari sisi Sally, wanita yang menjadi pemicu kehinaannya di kafe. Rania memutuskan untuk mencari tahu tentang Sally melalui cara yang cerdas. Ia ingat Sally bekerja di tim desain Dion. Rania menghubungi Sinta, seorang teman lama yang bekerja di divisi HRD perusahaan yang sama. Sinta, apa kabar? Lama tak dengar. Sapa Rania dengan nada ceria yang dipaksakan. Rania, astaga, kemana saja kau? Aku dengar Dion makin sukses. Ya? Balas Sinta, terdengar bersemangat. Ya, begitulah. Aku meneleponmu karena ada satu hal yang ingin kutanyakan. Tiba-tiba saja Dion kemarin menyebut nama seorang staf baru di tim desain. Namanya Sally. Dia bilang ingin merekrutku sebagai desainer internal. Tapi ingin tahu latar belakang Sally dulu. Kau tahu kan, aku agak pemilih soal tim. Rania menggunakan keahliannya sebagai desainer untuk menciptakan alasan yang sangat masuk akal. Oh, Sally? Aku tahu dia. Gadis muda yang ambisius. Baru setahun di sini, ujar Sinta. Kenapa kau tertarik padanya? Dia memang stylish, tapi agak flirty, kalau kau mengerti maksudku. Rania menahan napas. Oh, benarkah? Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Aku mencari yang punya chemistry kerja yang baik. Ngomong-ngomong, dia dekat dengan siapa di kantor? Sinta tertawa kecil. Dekat? Hanya dengan big boss kita, suamimu itu. Sally ini seperti bayangan Dion. Kemana Dion pergi, dia ada di sana. Bahkan di jam makan siang, mereka sering terlihat pergi berdua. Katanya sih membahas proyek rahasia. Aku tidak tahu detailnya, Rania. Tapi rumornya memang kencang. Rumor. Kata itu menusuk, tetapi Rania menahannya. Ia harus profesional. Astaga, serius? Jadi dia semacam asisten pribadi Dion, ya? Aku pikir Dion hanya membutuhkan desainer yang biasa-biasa saja. Kalau begitu, aku harus hati-hati. Terima kasih informasinya, Sinta. Aku akan kabari lagi kalau aku sudah memutuskan. Rania mengakhiri percakapan dengan Sinta, mengucapkan terima kasih tulus. Informasi dari Sinta adalah konfirmasi yang menyakitkan, tetapi juga memberikan Rania peta jalan. Sally adalah pusat perhatian Dion, dan Sally terlibat dalam proyek rahasia Dion. Proyek rahasia itu kemungkinan besar tersembunyi di balik kode Project Aceki. Rania memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang TR-72, transfer rekening $72.000. Ini adalah jumlah yang tidak kecil. Ia tahu Dion memiliki buku cek tua yang ia simpan di brankas kecil, yang kata sandinya adalah tanggal pernikahan mereka. Dengan mudah Rania membuka brankas itu. Buku cek dan beberapa dokumen bank lama. Rania menemukan bukti transfer ke sebuah rekening dengan nama PT Mutiara Senja. Transfer itu dilakukan seminggu sebelum Dion menyebut tentang klien baru yang menuntut. Total transfer yang tercatat selama 3 bulan terakhir ternyata sudah mencapai hampir $200.000. Uang apa ini, Dion? Kau bilang kita sedang menabung untuk renovasi rumah, gumam Rania. Rasa sakitnya kini bercampur dengan kemarahan yang membakar. Rania duduk di meja kerjanya, menyalakan komputer dan mencari PT Mutiara Senja. Ternyata itu adalah perusahaan cangkang, sebuah perusahaan yang baru didirikan dan tidak memiliki operasi nyata, tetapi berfungsi sebagai wadah untuk menampung dana. Tujuannya seringkali untuk pencucian uang atau penyelewengan dana. Saat Rania meneliti data keuangan di flash drive Dion lagi, ia menemukan korelasi yang mencengangkan. Setiap kali Dion mentransfer uang ke PT Mutiara Senja, ia juga mencatat penurunan kecil pada aset lancar perusahaannya. Selisihnya pas. Kau mencuri dari perusahaanmu sendiri, Dion. Rania bersandar di kursi, merasa mual. Dion telah membangun istana di atas pasir, mencuri bata demi bata dari fondasinya sendiri. Perusahaan yang seharusnya menjadi kebanggaan Rania,
karena Rania adalah pendamping setia yang menemaninya dari nol, ternyata menjadi ladang kejahatan Dion. Rania lalu kembali ke kode terakhir, SK34, saham kepemilikan 34%. Rania mencari di data publik dan akhirnya menemukan 34% saham itu adalah saham di perusahaan Cahaya Digital, perusahaan yang sedang diincar Dion untuk diakuisisi, Project Aceki. Dan yang mengejutkan, saham 34% itu kini dipegang oleh Pak Hartono. Rania kini melihat gambar yang utuh. Dion mencoba mengakuisisi Cahaya Digital, tetapi ada Hartono yang menghalanginya dengan saham 34%. Dan anehnya, Dion menulis kode itu di buku rahasianya. Apakah Dion telah merencanakan cara kotor untuk merebut saham itu dari Pak Hartono? Rania memejamkan mata. Ia sudah sampai pada titik ini. Ia sudah melihat pengkhianatan emosional dan pengkhianatan finansial. Ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus menemui Pak Hartono. Rania berpakaian rapi, mengenakan blazer hitam yang sudah lama tak tersentuh. Ia bukan lagi Rania yang terbungkus celemek. Ia adalah wanita yang mencari keadilan. Ia pergi ke kantor besar Hartono Reksadana di pusat kota. Setelah menunggu lama di lobi yang mewah, asisten Pak Hartono akhirnya keluar. Maaf, Ibu Rania. Bapak Hartono sedang sibuk dan tidak menerima janji tanpa appointment. Rania tidak menyerah. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka salah satu foto yang ia ambil dari flash drive Dion, menampilkan kode dan detail transfer PT Mutiara Senja, dan juga kode HRD7. Tolong tunjukkan foto ini pada Pak Hartono. Katakan padanya, saya tidak datang sebagai istri Dion, tetapi sebagai seseorang yang memegang kunci untuk menghentikan operasi D7, kata Rania dengan suara yang tenang dan berwibawa. Asisten itu tampak ragu, tetapi melihat ekspresi tegas Rania dan istilah yang berbau kode rahasia, ia akhirnya membawa ponsel Rania masuk. 5 menit kemudian, asisten itu kembali, wajahnya sedikit terkejut. Ibu Rania, Bapak Hartono menunggu Anda di ruang kerjanya. Mari ikuti saya. Rania berdiri, mengambil langkah tegas. Ia tahu, titik balik takdirnya baru saja dimulai. Ruangan Pak Hartono adalah gerbang menuju medan pertempuran sesungguhnya. Ia akan berhadapan dengan lawan yang mungkin lebih cerdik dari suaminya. Tetapi Rania datang dengan fakta dan rasa sakit sebagai perisai terkuatnya. Di dalam ruangan megah itu, duduklah Pak Hartono, seorang pria parubaya yang berwibawa, dengan mata yang memancarkan kecerdasan tajam. Selamat datang, Bu Rania. Duduklah, sambut Pak Hartono, suaranya dalam dan tenang. Foto yang Anda tunjukkan sangat menggelitik. Khususnya kode D7. Apa yang membawa istri dari Tuan Dion kemari dengan informasi yang sangat sensitif ini? Rania menatap lurus ke mata Pak Hartono. Saya kemari untuk menawarkan kerjasama, Pak Hartono. Suami saya sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang Anda bayangkan. Ia telah mengkhianati saya sebagai istri, dan ia juga akan mengkhianati Anda dan etika bisnis Anda. Apa yang membuat Anda begitu yakin? Dan apa imbalan yang Anda harapkan? Tanya Pak Hartono. Rania menarik napas. Saya yakin, karena saya telah melihat bukti perselingkuhannya dan bukti transfer gelapnya ke PT Mutiara Senja, yang terkait dengan proyek akuisisi Cahaya Digital Anda. Dan imbalan yang saya harapkan? Keadilan, Pak Hartono. Saya ingin melihat Dion jatuh, bukan karena drama istri yang dicampakkan, tetapi karena dia adalah penjahat yang merusak semua yang disentuhnya. Saya ingin dia menerima balasan atas semua penghinaan yang telah ia berikan pada saya di depan umum. Pak Hartono tersenyum tipis, senyum yang bukan mengejek, melainkan menghargai. Menarik. Biasanya, wanita datang kemari dengan tangisan dan permintaan uang. Anda datang dengan peta harta karun yang kotor. Ia mengambil pulpen di mejanya. Ceritakan pada saya, Bu Rania. Ceritakan semua tentang kode rahasia itu, dan mengapa nama almarhum ayah Anda menjadi kuncinya. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Rania mengangguk. Di ruangan itu, seorang istri yang hancur perlahan berubah menjadi sekutu bisnis yang dingin dan strategis. Ia kini siap menggunakan semua rasa sakitnya sebagai energi untuk membalas Dion dengan cara yang paling elegan dan meruntuhkan.
Dion telah membuat Rania menjadi musuh terbesarnya, dan ia akan segera merasakan betapa mematikannya musuh yang berasal dari rumahnya sendiri. Ruang kerja Pak Hartono terasa seperti markas rahasia, di mana setiap bisikan mengandung strategi. Rania duduk tegak, menahan badai emosi yang bergejolak di dadanya, fokus pada peta pertempuran yang terbentang di meja. Setelah Rania memaparkan detail dari kode-kode Dion dan keterkaitannya dengan PT Mutiara Senja serta saham cahaya digital milik Pak Hartono, pria berwibawa itu mengangguk pelan. Jadi, Dion tidak hanya berselingkuh dari Anda, Bu Rania, tapi juga berupaya menjatuhkan bisnis saya dengan cara kotor, menggunakan uang yang ia gelapkan dari perusahaannya sendiri, ujar Pak Hartono, suaranya tenang namun mengandung otoritas. Skema ini sangat licik. Dia menggunakan Sally, wanita itu, sebagai mata-mata dan proksi untuk memindahkan aset, kemungkinan besar dengan janji palsu masa depan. Saya rasa begitu, Pak. Semua jejak mengarah ke sana, jawab Rania. Matanya tidak berkedip. Ia telah membuang air mata. Kini yang tersisa hanyalah tekad yang membatu. Pak Hartono menyandarkan punggung, menatap Rania dengan pandangan menyelidik. Mengapa Anda yakin saya akan membantu? Bukankah lebih mudah bagi Anda untuk mengambil uang cerai sebanyak mungkin dan pergi? Rania tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Karena ini bukan tentang uang cerai, Pak. Ini tentang harga diri dan keadilan. Dion mempermalukan saya di depan umum. Dia menganggap saya wanita bodoh yang hanya tahu dapur. Saya akan membuktikan kepadanya bahwa wanita yang diremehkannya ini adalah orang yang akan menjatuhkan kerajaannya sendiri. Dan mengapa kode sandi ayah Anda menjadi kunci? Apakah Anda tahu alasan mengapa Dion menggunakan tahun lahir ayah Anda? Tanya Pak Hartono, rasa penasaran tergambar jelas di wajahnya. Ayah saya dan Dion sangat dekat. Ayah saya pernah memiliki perusahaan teknologi kecil. Saya curiga Dion tidak hanya mengambil pekerjaan dari ayah, tapi juga sesuatu yang lain. Duga Rania, perasaannya mengatakan bahwa ada rahasia yang lebih besar lagi yang belum terungkap. Saya harus kembali ke rumah. Pak, Dion akan kembali malam ini. Saya harus bersikap seperti istri yang hancur, agar dia merasa menang dan lengah. Pak Hartono mengulurkan tangan. Baiklah, saya akan menyusun tim hukum dan investigasi untuk mendukung Anda. Jangan takut. Mulai sekarang, Anda adalah komandan di operasi ini. Tapi ingat, Rania, jangan pernah bertindak emosional. Balas dendam terindah adalah yang disajikan dingin dan terstruktur. Saya mengerti, Pak. Terima kasih. Rania menjabat tangan Pak Hartono, merasakan kekuatan baru mengalir dari genggaman tangan pria itu. Rania kembali ke rumah di sore hari, membiarkan wajahnya terlihat kuyu dan matanya sembab. Ia duduk di sofa ruang tamu, dengan sengaja memegang tisu seolah baru selesai menangis. Ia menciptakan ilusi kehancuran total. Sesuai dugaannya, tak lama kemudian, mobil Dion masuk ke pekarangan. Dion masuk dengan tergesa-gesa. Ia tidak membawa koper, menunjukkan ia hanya kembali untuk konfrontasi, bukan untuk berbaikan. Wajahnya keras, penuh kemarahan yang dipendam. Kau sudah gila, Rania. Apa yang kau lakukan selama aku pergi? Seru Dion, melemparkan kunci mobilnya ke meja. Ia sudah mendengar rumor tentang jatuhnya harga saham cahaya digital dan kepanikan di kantornya. Rania mendongak, matanya yang sembab menatap Dion dengan tatapan kosong. Aku hanya di rumah, Dion. Aku mencoba mengumpulkan kepingan harga diriku setelah kau menyeretku keluar kafe seperti binatang. Jawab Rania, suaranya lemah. Jangan alihkan pembicaraan. Aku tanya. Apa kau melakukan sesuatu pada berkas-berkas di kantor atau flash drive-ku? Bentak Dion, nadanya sangat tinggi. Ia berjalan mendekat dan berdiri menjulang di hadapan Rania, membayangi istrinya. Aku bahkan tidak tahu di mana flash drive-mu. Dion, dusta Rania. Aku hanya tahu, kau menghancurkan aku. Kau menukar janji suci kita dengan wanita muda dan ambisi serakahmu. Cukup omong kosongmu. Dion membungkuk. Wajahnya mendekat ke wajah Rania, penuh ancaman. Aku tahu kau pintar, Rania. Tapi jangan pernah berpikir kau bisa merusak bisnisku. Itu adalah pekerjaanku, bukan urusan istri kolot sepertimu. Kau tidak punya hak.
Rania bangkit berdiri, kini berhadapan langsung dengan Dion. Di balik mata sembab itu, api dingin mulai menyala. Tidak punya hak? Setelah 7 tahun aku mendampingimu, memasak makanan kesukaanmu, menjaga rumah ini bersih tanpa celah, dan kau bilang aku tidak punya hak. Dion tertawa sinis, tawa yang menusuk hati. Rumah? Memasak? Itu semua hanya tugas istri. Rania, kau tidak pernah memberiku value yang sesungguhnya. Sally, dia berbeda. Dia mengerti bisnis, dia memberiku ide cemerlang. Dia adalah mitra yang sesungguhnya. Kau hanya beban emosional. Kata-kata Dion seperti pedang yang menghantam ulu hati. Rania merasakan air matanya kembali menggenang. Tetapi kali ini, air mata itu adalah api kemarahan, bukan kesedihan. Jadi, aku hanya beban emosional? Tanya Rania. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat rendah dan dingin. Ya, aku sudah tidak tahan lagi dengan kelembutan palsu dan mata iba MU itu. Aku ingin kau keluar dari hidupku. Mulai hari ini, aku ingin kita berpisah, ujar Dion dengan nada penuh kemenangan, seolah kata-kata itu adalah deklarasi kemerdekaan baginya. Rania menarik napas dalam-dalam. Baiklah, Dion. Kau ingin perpisahan? Aku berikan. Tapi kau harus tahu, perpisahan ini akan menjadi titik nol yang sesungguhnya, bukan hanya untukku, tapi juga untukmu. Omong kosong. Kau tidak punya apa-apa, Rania. Rumah ini atas namaku, rekening bank atas namaku, semua yang kau pakai dan kau makan adalah uangku. Kau akan menjadi janda miskin yang hanya bisa menangis di pinggir jalan. Ejek Dion, menunjuk-nunjuk Rania. Kau hanya seonggok daging yang bisa kubuang kapan saja. Saat itulah, Rania memutuskan bahwa ia sudah cukup. Ia tidak akan membiarkan Dion menang dalam drama ini. Ia akan mengubah panggung ini menjadi ruang sidang keadilannya sendiri. Kau salah besar, Dion, kata Rania. Suaranya kini kembali lantang, penuh kepercayaan diri yang mengejutkan Dion. Aku memang tidak punya apa-apa atas namaku, karena aku percaya padamu. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga, kebenaran. Aku tahu tentang PT Mutiara Senja. Aku tahu tentang $200.000 yang kau gelapkan. Aku tahu tentang kode SK34 dan HRD7. Dan yang paling penting, Rania melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka, membuat Dion mundur selangkah. Aku tahu kau sudah membuat musuh besar di luar sana yang siap menghancurkanmu. Dan aku akan bekerja sama dengan musuhmu itu. Wajah Dion berubah drastis, dari penuh amarah menjadi pucat pasi dan ketakutan. Apa yang kau bicarakan? Kau mengancamku. Aku tidak mengancam, Dion. Aku memberitahumu tentang hukum karma yang sedang menunggu di depan pintu, jawab Rania, matanya kini memancarkan api. Tidurlah nyenyak malam ini. Karena besok, permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Dan kau tidak akan lagi menjadi pemain utama. Kau hanya akan menjadi pecundang yang menunggu hukuman. Dion mencoba meraih tangan Rania. Panik. Rania, dengarkan aku. Itu hanya kesalahan administrasi. Jangan dengarkan omong kosong itu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Rania menepis tangan Dion. Tidak ada lagi pembicaraan baik-baik. Pembicaraan terakhir kita sudah terjadi, Dion. Ketika kau menyeretku dan mempermalukanku di depan banyak orang. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang baik, tapi kau memilih menjadi musuh. Sekarang, kau akan menuai apa yang kau tanam. Rania berbalik, berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Dion yang membeku dalam ketakutan di tengah ruang tamu. Ia menutup pintu dan menguncinya. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia menghabiskan waktu berbicara dengan Pak Hartono melalui sambungan telepon rahasia yang diberikan Pak Hartono, menyusun langkah pertama yang akan menghancurkan Dion secara publik. Rania tahu, penderitaan di kafe itu hanyalah awal. Kini, ia siap mengubah air mata menjadi strategi yang mematikan. Dion telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, meremehkan seorang istri yang cintanya ia hancurkan. Rania telah memutuskan, ia tidak akan menjadi korban lagi. Ia adalah arsitek kejatuhan Dion. Pagi hari itu, rumah mewah yang seharusnya menjadi sarang kehangatan,
kini terasa seperti kotak es yang lapang. Rania keluar dari kamar, langkahnya mantap, meskipun sisa-sisa kepedihan semalam masih terasa memberati pundaknya. Dion sudah pergi. Tidak ada pesan, tidak ada sarapan bersama, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dion memilih untuk melarikan diri, mungkin ke pelukan Sally atau ke kantornya yang penuh dengan rahasia gelap. Rania berjalan menuju ruang kerja Dion. Semalam, ia sudah mengambil keputusan drastis. Ia akan membersihkan rumah ini dari semua jejak Dion. Bukan karena benci, tetapi karena ia membutuhkan ruang untuk bernapas, ruang untuk membangun benteng barunya. Ia membuka lemari kerja suaminya, mengeluarkan semua jas, dasi, dan dokumen yang tersisa. Saat menarik laci terdalam, sebuah foto tua jatuh. Foto itu adalah gambar ayah Rania yang sedang tersenyum lebar, berdiri di samping sebuah papan nama perusahaan kecil, Pusaka Teknologi. Di belakangnya, tampak seorang pria muda yang agak canggung, sedang memegang secangkir kopi. Itu adalah Dion muda. Foto itu diambil tak lama sebelum ayah Rania menjual perusahaannya dan meninggal dunia. Rania memungut foto itu. Di balik foto, ayahnya menulis dengan tulisan tangan khasnya, "Nak, ini harta tak ternilai yang ayah tinggalkan. Jaga baik-baik intinya. Jangan pernah percaya pada siapapun yang menggunakan kebaikanmu sebagai topeng ambisi." Air mata Rania menetes. Bukan tangisan kepasrahan, melainkan air mata pemahaman. Ia sadar, Dion tidak hanya mengambil hatinya, tetapi juga warisan ayahnya. Perasaan yang sempat ia sangkal kini terbukti. Ada kaitan antara kesuksesan mendadak Dion dan kepergian ayahnya. Mengapa Dion menggunakan tahun lahir ayahnya sebagai sandi? Rania segera menghubungi Pak Hartono melalui jalur aman yang mereka sepakati, sebuah aplikasi pesan terenkripsi. "Pak Hartono, saya menemukan sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang penyelewengan dana. Ini tentang warisan keluarga," kata Rania, suaranya tegang. "Saya perlu tahu detail perusahaan ayah saya dulu, Pusaka Teknologi. Bisakah Anda cari tahu kemana dana penjualan perusahaan itu mengalir dan siapa yang membeli aset inti?" "Itu permintaan yang sangat krusial, Rania. Saya akan menggerakkan tim saya untuk mencari arsip lama." "Tapi untuk apa?" tanya Pak Hartono. "Saya curiga Pusaka Teknologi adalah benih dari perusahaan Dion sekarang. Atau, lebih parah, Dion hanya ditugaskan oleh ayah saya untuk mengembangkannya, dan dia mengklaim itu sebagai miliknya." Jelas Rania, spekulasinya terasa sangat masuk akal mengingat betapa cepat Dion sukses. "Saya perlu bukti hukum yang kuat, Pak. Saya ingin Dion menghadapi kejatuhan yang adil. Tidak hanya karena penggelapan, tapi karena pengkhianatan terhadap kepercayaan terbesar." "Saya mengerti. Skalanya menjadi jauh lebih besar. Kami akan menyelidiki alur kepemilikan. Sementara itu, Anda harus bersiap menghadapi gelombang balik dari Dion," nasihat Pak Hartono. "Saya siap, Pak." Dion berpikir saya di sini menangisinya. "Saya akan membiarkannya berpikir begitu." Rania tersenyum dingin. Tembok pertahanan Rania kini telah berubah menjadi menara pengintai yang tak terjangkau. Malam harinya, rumah itu kembali dihuni oleh Dion. Kali ini, ia terlihat lebih tenang. Tetapi ketenangan itu hanyalah topeng kesombongan yang ia gunakan untuk menyembunyikan ketakutannya. Ia berjalan ke ruang kerja dan mendapati laci-laci kosong. Semua pakaiannya hilang. Ia tahu Rania sedang membuat deklarasi perang senyap. Dion menemukan Rania sedang duduk di ruang tamu, membaca buku tebal tentang pasar modal. Bukan majalah wanita, melainkan buku bisnis. Dion tertawa meremehkan. "Wow, Nyonya, rumah kita kini beralih menjadi pelajar. Untuk apa kau membaca buku sampah itu? Ingin mencoba mengancamku dengan istilah-istilah bisnis yang kau hafal semalam?" cibir Dion. Rania menutup buku itu perlahan, menatap Dion dengan pandangan yang membuat pria itu merasa tidak nyaman. "Aku membacanya karena aku tidak ingin ada orang yang merampok hakku lagi, Dion. Aku sedang belajar mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikku." "Omong kosong. Tidak ada yang bisa kau pertahankan. Semuanya milikku. Kau hanya membuang-buang waktu, Rania. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menceraikanmu," kata Dion, mencoba mengambil alih kendali percakapan. "Aku akan memberimu rumah ini dan sedikit uang,
asalkan kau tutup mulut tentang semua yang kau lihat di flash drive itu. Rania menyilangkan tangan di dada. Oh, kau sangat murah hati, Tuan Dion. Rumah ini, yang kau banggakan, aku yang mendesain setiap detailnya. Dan uang? Uang yang kau tawarkan itu mungkin hanya 1/10 dari yang kau gelapkan lewat PT Mutiara Senja. Wajah Dion kembali tegang. Jangan berani-berani sebut nama itu. Aku sudah memperingatkanmu. Itu adalah urusan bisnis. Kau tidak akan mengerti. Dan Sally, dia akan membantuku membersihkan semua jejak itu. Tentu, wanita simpanan yang cerdas. Dia pasti bahu-membahu denganmu dalam urusan finansial juga, ya? Aku tidak heran, balas Rania tanpa emosi. Dion maju selangkah, amarahnya memuncak. Cukup. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, Rania. Aku punya kekuatan dan pengaruh. Aku bisa membuatmu terlihat gila. Aku bisa bilang kau depresi dan mencoba merusak karierku. Aku akan mempermalukanmu lagi, jauh lebih parah dari di kafe itu. Coba saja, tantang Rania. Lakukan, Dion. Pergilah dan sebarkan semua kebohongan tentang aku. Aku tidak akan lagi takut. Karena aku tahu, kau melakukan semua ini karena kau takut. Kau takut kebenaran terungkap. Kau takut bahwa yang kau bangun selama ini adalah kastil kertas yang siap runtuhannya dengan sedikit angin. Dion terdiam, matanya menyala-nyala. Kau berani sekali. Kau akan menyesali ini, Rania. Aku tidak akan memberimu apa-apa. Kau akan menjadi wanita kosong tanpa uang sepeser pun. Aku lebih baik menjadi wanita kosong dengan harga diri, daripada menjadi istrimu yang kaya raya tapi buta, potong Rania tajam. Pergi, Dion. Aku tidak ingin melihatmu di rumah ini lagi sampai pengacaramu menghubungi pengacaraku. Dan berhentilah mengancam. Aku sudah kebal. Dion mendengus, mengambil kunci mobilnya dengan kasar. Baik, kau yang minta. Kau akan jadi gembel, Rania. Ia menghilang di balik pintu, meninggalkan Rania berdiri sendirian di ruangan itu. Ruangan yang kini terasa sunyi. Tetapi suara tekad di hati Rania jauh lebih nyaring daripada keheningan apapun. Rania mengambil foto ayahnya lagi. Ayah, doakan Rania. Rania akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Dan Rania akan membuktikan, wanita yang kau cintai ini tidak selemah yang Dion kira. Keesokan harinya, Rania menerima kabar dari Pak Hartono. Investigasi mendalam telah menemukan alur kepemilikan pusaka teknologi. Rania, dengarkan saya baik-baik. Ada temuan yang sangat mencengangkan, ujar Pak Hartono dari balik telepon. Setelah ayahmu menjual pusaka teknologi, aset intinya, yaitu hak paten atas teknologi enkripsi dan algoritma bisnis, tidak dibeli oleh perusahaan lain. Lalu? Tanya Rania, jantungnya berdegup kencang. Aset inti itu dipindahkan ke sebuah holding anonim yang didirikan oleh ayahmu. Holding itu kemudian digunakan untuk mendirikan Cahaya Digital. Jadi, perusahaan yang Dion coba curi melalui akuisisi itu adalah perusahaan yang didirikan menggunakan warisan intelektual ayahmu. Rania terhenyak. Seluruh tubuhnya terasa lemas, tetapi pikirannya berputar cepat. Maksud Bapak, Dion bekerja di perusahaan ayah saya, dan dia tidak pernah menjadi pemilik mutlak. Tepat. Dan inilah plot twist yang sesungguhnya, Rania. Di dalam holding itu, ayahmu mencantumkan sebuah klausul rahasia. Kepemilikan mutlak dan penuh atas Cahaya Digital akan jatuh ke tangan ahli waris tunggal, yaitu Anda, pada tanggal ulang tahun pernikahan Anda yang ke-7 yang akan tiba bulan depan. Sementara itu, Dion hanya ditugaskan sebagai manajer awal untuk mengembangkannya, karena ayahmu percaya dia adalah pria yang jujur. Ayahmu menyusunnya sebagai kejutan dan tabungan masa depan untukmu. Rania menutup mulutnya, menahan tangisan yang tak tertahankan. Dion tidak hanya mengkhianatinya. Dion telah menodai kepercayaan terakhir ayahnya, merampas hak Rania, dan berpura-pura bahwa harta Rania adalah miliknya. Inilah pengkhianatan puncak yang mengubah segalanya. Dion telah membangun kerajaannya di atas dasar milik Rania. Pak Hartono, apakah Dion tahu tentang klausul ini? Tanya Rania, suaranya tercekat. Dia pasti tahu.
Karena itulah dia mencoba mengakuisisi perusahaan itu secara paksa sebelum tanggal ulang tahun pernikahan kalian. Dia panik karena waktunya habis. Dia ingin mengalihkan saham 34% saya sebelum Anda menjadi pemilik mutlak, jelas Pak Hartono. Rania menarik napas panjang. Kebenaran ini adalah senjata nuklir yang ia butuhkan. Dion bukan hanya selingkuh. Ia adalah perampok berkedok suami. Baiklah, Pak Hartono. Sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya akan menggunakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7 sebagai tanggal eksekusi kejatuhannya, kata Rania. Matanya kini berkilat penuh kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Rania tidak lagi berencana untuk sekadar membalas dendam. Ia berencana untuk mengambil kembali seluruh takdirnya yang dicuri, mengubah hari kehinaan menjadi hari kemenangannya. Kini, Rania bukan hanya istri yang dicampakkan. Ia adalah pemilik sah yang siap merebut kembali tahtanya. Kebenaran yang terkuak mengenai cahaya digital sebagai warisan intelektual ayahnya, dan Dion hanyalah manajer yang ditugaskan, telah mengubah Rania dari istri yang terluka menjadi seorang pemain catur ulung. Air mata telah lama mengering, digantikan oleh perhitungan yang dingin dan fokus yang tajam. Ulang tahun pernikahan yang ke-7 yang semakin mendekat bukan lagi tanggal romantis, melainkan hari penentuan takdir. Rania kini menjalani kehidupan ganda. Di depan Dion, yang sesekali masih pulang untuk mengancam atau mengambil barang dengan tatapan penuh kebencian, ia bersikap seperti wanita yang sedang menjalani masa-masa sulit pasca konflik, termenung, membaca buku-buku ringan, dan sesekali terlihat menelpon teman lamanya untuk berkeluh kesah, padahal ia sedang berbicara dengan Pak Hartono. Dion merasa superior, puas melihat apa yang ia yakini sebagai kehancuran mental Rania. Kau lihat, Rania, kau tidak bisa hidup tanpaku. Kau hanya bisa menjadi istriku. Bisnis terlalu rumit untuk otak kecilmu, ejek Dion suatu sore, saat ia melihat Rania terdiam di sofa. Rania mendongak, matanya tenang. Aku tidak pernah bilang tidak bisa hidup tanpamu, Dion. Aku hanya sedang menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih jujur tanpamu. Dunia jujur? Kau akan menjadi wanita gembel yang mencari keadilan palsu, balas Dion, senyum sinisnya mengembang. Ia tidak tahu bahwa saat ini, Rania sudah memegang kunci gerbang kerajaannya. Setidaknya, aku tidak membangun duniaku di atas kebohongan dan hak orang lain, Rania membalas, kata-katanya menusuk tanpa menaikkan volume suara. Dion langsung terdiam, ekspresi kemenangan yang sebelumnya terpancar kini digantikan oleh kekhawatiran yang samar. Apa maksudmu? Jangan bicara omong kosong. Kau tahu betul apa maksudku, Dion, ujar Rania, kembali fokus pada bukunya, seolah kehadiran Dion hanyalah debu pengganggu. Kesederhanaan respons Rania justru membuat Dion geram dan bingung, karena ia tak bisa membaca pergerakan sang istri. Takut Rania tahu lebih banyak, Dion memilih pergi, kembali ke Sally dan proyek akuisisinya yang sedang kacau balau. Di sisi lain, Rania menghabiskan hari-harinya di sebuah kantor kecil yang disiapkan oleh tim Pak Hartono. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang pasar modal, tetapi juga disuguhkan sejarah lengkap cahaya digital. Bu Rania, ini adalah struktur kepemilikan rahasia yang dibuat oleh almarhum ayah Anda, jelas Bapak Jaka, salah satu pengacara kepercayaan Pak Hartono, sambil menunjukkan bagan rumit di layar. Secara kasat mata, Dion adalah CEO yang berkuasa, tetapi secara hukum, holding bernama Aurora Sejahtera, yang memegang 51% saham mayoritas, dan holding itu 100% milik Anda. Dion hanya memiliki 10% saham eksekutif, sisanya tersebar. Rania menunjuk pada bagan tersebut. Jadi, selama ini Dion hanya menyewa kekuasaan di perusahaan yang seharusnya sepenuhnya milik saya. Tepat, Bu. Dan klausulnya sangat jelas. Semua kekuasaan eksekutif Dion akan berakhir secara otomatis pada tanggal X, ulang tahun pernikahan Anda, saat hak kepemilikan penuh beralih pada Anda. Rania menghela napas. Ayahnya adalah seorang jenius yang visioner. Ia telah melihat potensi Dion dalam berbisnis, tetapi ia juga telah mempersiapkan jaring pengaman untuk putrinya. Lalu, apa langkah pertama kita, Pak Jaka? Saya tidak mau langsung merebut. Saya ingin Dion tenggelam dalam lumpur yang ia buat sendiri, kata Rania, matanya memancarkan rencana yang kejam namun adil. Kita harus mengacaukan skema penyelewengan dan akuisisinya.
Dia saat ini sedang berusaha mati-matian mengakuisisi 34% saham milik Pak Hartono, agar ia bisa mengubah anggaran dasar perusahaan sebelum tanggal penyerahan aset Anda tiba. Kita harus membuatnya kehilangan fokus finansial. Jelas Pak Jaka. Bagaimana caranya? Kita akan menyerangnya dari dua sisi, finansial dan moral. Pertama, kita akan mulai membeli sebagian kecil saham Cahaya Digital di pasar terbuka melalui beberapa rekening anonim yang kita kendalikan. Ini akan menaikkan harga saham secara artifisial, membuat Dion harus mengeluarkan biaya akuisisi yang jauh lebih besar. Kedua, kita akan mengirimkan clue samar mengenai PT Mutiara Senja ke beberapa media bisnis, agar Dion panik dan mulai menutupi jejak, yang justru akan membuatnya semakin terekspos. Rania menyetujuinya. Saya ingin ini dilakukan sehalus mungkin. Jangan sampai Dion curiga bahwa musuhnya adalah istrinya sendiri. Saya ingin dia mencari musuh bayangan di luar sana. Operasi senyap pun dimulai. Rania, dengan bimbingan Pak Jaka dan Pak Hartono, mulai memasuki dunia pasar modal. Ia menggunakan pengetahuannya yang ia pelajari dari buku-buku Dion untuk memecahkan kode-kode yang lebih rumit di dalam flash drive itu. Sore itu, Rania sedang berada di sebuah kedai kopi tersembunyi, meninjau laporan harian tentang kenaikan harga saham Cahaya Digital. Ia tersenyum puas. Rencana mereka berjalan mulus. Tiba-tiba, pintu kedai kopi terbuka, dan masuklah Sally, wanita yang menjadi biang keladi penghinaan Rania. Sally tampak panik, berbicara cepat melalui ponselnya, mengenakan pakaian desainer yang mencolok. Rania segera menundukkan wajahnya, menyamar di balik laptop dan topi yang ia kenakan. Aku bilang, sahamnya naik lagi. Dion harus mencari uang tambahan sekarang. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba ada buyer misterius yang membeli saham kecil itu terus-menerus. Kita akan kehabisan waktu, desah Sally di telepon. Suaranya mengandung nada frustrasi dan ketakutan. Sally lalu duduk di meja terdekat Rania. Ia berbicara dengan suara yang lebih rendah, tetapi Rania masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dion sudah gila. Dia marah-marah padaku, bilang aku tidak becus memantau. Dia pikir Hartono yang bermain di belakang, mencoba memblokir kita. Dia bahkan bilang dia harus menjual aset pribadi untuk menutupi dana awal akuisisi yang terlanjur kita keluarkan. Rumah yang diidam-idamkan itu. Ya, Dion bilang kita harus menjualnya segera sebelum harga saham makin melambung. Rania mencengkeram cangkir kopinya. Rumah mewah itu, yang selama ini menjadi lambang harga diri Dion, kini harus ia jual untuk menutupi lubang keserakahannya. Ini adalah karma yang cepat dan manis. Dan yang lebih penting, Dion mengira Pak Hartono adalah musuhnya yang sebenarnya. Penyamaran Rania berhasil. Setelah Sally pergi, Rania mengirim pesan singkat kepada Pak Jaka. Rencana berjalan sempurna. Dion menyalahkan pihak lain dan sedang menjual aset. Seminggu berlalu. Rania kembali ke rumah. Di ruang makan, Dion duduk di kursi kepala, memegang tablet dengan wajah kusut. Ia terlihat jauh lebih tua dari seminggu yang lalu. Kau beruntung, Rania, kata Dion, tanpa basa-basi. Aku telah menyewa pengacara terbaik. Mereka akan mengurus perceraian kita. Dan kabar baik untukmu, aku akan meninggalkan rumah ini untukmu. Rania mengangkat alisnya, pura-pura terkejut. Oh, benarkah? Tumben sekali kau begitu murah hati. Dion mendengus. Jangan berlebihan. Aku menjualnya. Aku akan memberimu sebagian kecil dari hasil penjualan, dan sisanya akan kugunakan untuk menstabilkan perusahaanku yang sedang digoyang oleh musuh bebuyutan. Kau tidak akan mengerti. Tapi kau harus menandatangani surat-surat penjualan ini secepatnya. Sebelum akhir bulan. Dion meletakkan dokumen di meja. Rania melihat tanggalnya. 1 hari sebelum ulang tahun pernikahan mereka. Mengapa harus secepat ini, Dion? Tanya Rania, mencoba memancingnya. Dion menatap Rania. Matanya terlihat lelah dan frustrasi. Karena saham Cahaya Digital tiba-tiba naik gila-gilaan, dan aku butuh modal besar untuk akuisisi. Dan yang lebih gila lagi, seorang wartawan gila tiba-tiba menanyakan tentang transaksi aneh di rekening perusahaanku. Aku harus segera menutup semua jalur dan mencari dana segar. Kau tahu, saat berada di atas,
Selalu ada yang ingin menjatuhkanmu. Ya, aku tahu betul, Dion, bisik Rania, yang sebenarnya adalah dalang di balik semua kekacauan itu. Aku akan menandatanganinya. Tapi aku akan menahan penandatanganan selama 2 hari. Aku ingin pengacaraku memeriksanya terlebih dahulu. 2 hari? Itu terlalu lama, protes Dion. Ambil atau tinggalkan, Dion. Aku tidak akan menandatangani apapun tanpa pengacaraku. Kau sendiri yang bilang, bisnis itu kejam, Rania membalas, menggunakan pepatah favorit Dion. Dion menggertakkan gigi, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia sangat terdesak. Baiklah, tapi jangan coba-coba main api, Rania. Aku tidak main api, Dion, jawab Rania, suaranya sedingin es. Aku hanya sedang menyiapkan api penyucian yang akan membakar semua kebohonganmu. Rania menatap dokumen penjualan rumah. Dion berpikir dengan menjual rumah itu, ia bisa menyelamatkan cahaya digital. Ironisnya, ia sedang menjual atap di atas kepalanya sendiri demi perusahaan yang notabene adalah warisan milik Rania. Rania telah berhasil menarik tali nasib Dion, membuatnya menari di atas panggung yang ia rancang sendiri. Ia adalah istri yang dicampakkan, yang kini sedang dalam perjalanan mengambil kembali bukan hanya hatinya, tetapi juga tahta kerajaannya yang dicuri. Ulang tahun pernikahan yang ke-7 akan menjadi hari pengangkatan dan kejatuhan yang tak terlupakan. 2 hari yang diminta Rania dari Dion terasa seperti 2 abad bagi suaminya. Dion terus-menerus mengirim pesan singkat bernada ancaman dan desakan untuk segera menandatangani dokumen penjualan rumah. Dion sangat panik. Harga saham cahaya digital terus melonjak, sementara wartawan yang gila, yang sebenarnya mendapatkan clue samar dari tim Pak Hartono, mulai menghubungi kantornya, menanyakan tentang aliran dana mencurigakan yang mengarah ke PT Mutiara Senja. Rania duduk di kantor rahasia Pak Hartono, menatap layar monitor besar yang menampilkan data pergerakan saham Dion. Di sampingnya, Pak Hartono dan pengacara kepercayaannya, Pak Jaka, tampak tenang, seolah sedang menyaksikan film dengan plot yang sudah mereka ketahui. Dion benar-benar dalam kesulitan, Bu Rania. Ia menjual rumah demi mengakuisisi perusahaan yang akan menjadi milik Anda sebentar lagi, ujar Pak Jaka, menyunggingkan senyum tipis. Ini adalah ironi yang sempurna. Saya tahu. Dia berpikir dengan menjual aset pribadi, dia bisa menutup lubang yang ia buat, jawab Rania. Tapi kita harus memberinya jeda. Kekalahan terbaik adalah kekalahan yang terasa seperti kemenangan palsu sesaat. Pak Hartono mengangguk setuju. Ide yang brilian. Dion perlu merasa seolah-olah dia akan menang, agar dia semakin terjerumus lebih dalam. Rania, kita akan melakukan langkah yang disebut tali ulur. Apa itu, Pak Hartono? Tanya Rania, matanya penuh minat. Kita akan membuat saham cahaya digital turun sedikit secara tiba-tiba. Ini akan memberi Dion harapan palsu bahwa ia bisa mendapatkan saham itu dengan harga yang lebih murah. Dia akan menunda penjualan rumah dan malah mengeluarkan lebih banyak uang tunai untuk membeli saham saat harganya terjun. Dia akan merasa ini adalah kesempatan emas. Padahal ini adalah jebakan berlapis gula, jelas Pak Hartono. Rania tersenyum. Brilian. Dia akan mencintai keserakahan yang membutakannya itu. Tapi ingat, Rania, setelah kita memberinya angin surga ini, kau harus bersiap untuk konfrontasi terakhir. Waktunya semakin dekat. Kau harus menandatangani surat-surat penjualan rumah itu besok, dan kemudian, kita akan menyerangnya tepat saat momentum penyerahan kepemilikan tiba, nasihat Pak Hartono. Sesuai rencana, sore itu, harga saham cahaya digital anjlok drastis, seolah-olah gelembung yang menggembung tiba-tiba pecah. Dion langsung menghubungi Rania. Rania, jangan pernah kau sentuh atau tanda tangani surat penjualan rumah itu, seru Dion, suaranya dihiasi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Rania pura-pura bingung. Ada apa, Dion? Bukankah kau sangat terburu-buru? Tidak jadi. Sahamnya baru saja jatuh. Ini peluang emas. Aku bisa membelinya sekarang dengan harga diskon. Aku tidak perlu menjual rumah untuk sekarang. Aku akan menggunakan dana yang sudah kusediakan untuk biaya akuisisi. Jelas Dion, terdengar seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Syukurlah.
Aku tidak suka ide menjual rumah itu, kata Rania, nadanya lega, sukses menyembunyikan rencana jahat di balik kata-kata itu. Tentu saja kau tidak suka. Kau hanya mau tempat tinggal nyaman. Tapi baguslah. Jangan pernah campuri urusan bisnisku, Rania. Kalau aku berhasil mengakuisisi perusahaan ini, kau akan mendapatkan jaminan hidup yang lebih besar, ujar Dion, kembali meremehkan. Sekarang, aku harus kembali bekerja. Jangan ganggu aku. Panggilan terputus. Rania meletakkan ponselnya, tersenyum sinis. Jaminan hidup? Kau sedang menggali kuburanmu sendiri, Dion. Dan kuburan itu adalah perusahaan yang ayahku tinggalkan untukku. Keesokan harinya, Rania kembali ke kantor Pak Hartono. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, Dion telah menggunakan semua sisa dana tunai yang ia miliki untuk membeli saham Cahaya Digital yang sedang turun. Ia juga mengambil pinjaman jangka pendek yang besar. Dion sudah menguras habis cadangan keuangannya dan mempertaruhkan segalanya. Dia sudah terperangkap, Bu Rania. Dia berpikir dia akan menjadi pemilik saham mayoritas dengan cepat. Dia tidak tahu, saham yang ia beli itu akan segera menjadi saham minoritas. Begitu hak kepemilikan Anda di Aurora Sejahtera aktif, kata Pak Jaka. Rania menghela napas. Baiklah, sekarang saatnya bergerak ke fase berikutnya. Saya harus menghadapi Dion dalam waktu dekat. Tapi saya tidak ingin bertemu di rumah, atau di kafe yang sama. Saya ingin bertemu di arena netral yang ia anggap sebagai lapangan kemenangannya. Anda ingin bertemu di mana, Rania? Tanya Pak Hartono. Di kantor pusat perusahaan Dion, Pak. Tepat di depan Dewan Direksi. Saya ingin kehancurannya menjadi tontonan yang edukatif bagi semua orang yang pernah ia injak, tegas Rania. Dan ada satu hal lagi yang harus kita siapkan. Rania membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Itu adalah cincin kawinnya. Saya ingin gugatan cerai diajukan tepat pada hari itu, Pak Jaka. Dan saya ingin Anda memastikan, gugatan itu menyertakan semua bukti perselingkuhan, penggelapan dana ke PT Mutiara Senja, dan yang paling penting, bukti bahwa ia telah mengklaim perusahaan yang didirikan oleh ayah saya sebagai miliknya sendiri. Pak Hartono mengangguk, sorot matanya menunjukkan kekaguman pada ketegasan Rania. Anda sudah siap, Rania. Anda tidak lagi memerlukan bimbingan kami dalam hal emosi. Anda adalah pembalas dendam yang paling dingin yang pernah saya lihat. Terima kasih, Pak. Saya hanya mengambil kembali harga diri saya, balas Rania, suaranya tenang, tetapi di dalamnya, badai amarah yang ia tahan selama ini sudah siap meledak. Beberapa hari kemudian, Dion kembali ke rumah, dengan wajah yang kembali berseri-seri. Ia merasa sudah memenangkan perang. Aku sudah membelinya, Rania. Aku membeli saham itu di harga terendah. Aku hampir mendapatkan mayoritas. Aku akan menjadi raja teknologi sejati, seru Dion, penuh euforia, berjalan hilir mudik di ruang tamu. Selamat, Dion, kata Rania, hanya membalas singkat, tanpa menatap. Dion menghampiri Rania, mencoba memegang bahunya. Rania segera menghindar, membuatnya merasa canggung. Ayolah, Rania, bersikaplah manis sedikit. Sebentar lagi, kita akan bercerai. Tapi aku akan pastikan kau mendapatkan sebagian kecil dari kejayaan yang kuraih, ujar Dion, nadanya merendahkan. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Dion. Aku hanya butuh keadilan, jawab Rania. Dion mendesah. Kau ini keras kepala sekali. Tapi tak apa. Aku hanya ingin mengumumkan satu hal. Besok, aku mengadakan rapat Dewan Direksi untuk meresmikan akuisisi besar ini. Aku ingin kau datang. Rania menatap Dion, terkejut. Aku? Untuk apa aku harus datang? Aku ingin kau melihatnya, Rania. Aku ingin kau melihat betapa suksesnya aku tanpamu, kata Dion, senyum penuh kemenangan kembali terukir di wajahnya. Aku ingin kau menyaksikan saat aku diresmikan sebagai pemilik mutlak dari Cahaya Digital, perusahaan yang akan membuatku menjadi jutawan sejati. Aku ingin kau tahu, kau telah membuang permata demi sampah. Dion berpikir dengan mengundang Rania, ia akan melampiaskan sisa dendamnya dan membuat Rania merasa menyesal seumur hidup.
Ia ingin Rania melihat betapa bodohnya ia memilih berpisah dari pria sukses seperti Dion. Rania menatap mata suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas betapa butanya Dion oleh keserakahan. "Baiklah, Dion. Aku akan datang," kata Rania. Suaranya mantap. "Aku akan datang untuk menyaksikan peresmianmu." "Bagus. Berpakaianlah yang rapi. Jangan memalukan aku di depan para direksi," perintah Dion, lalu berbalik pergi, yakin ia telah memenangkan segalanya. Rania bangkit dari duduknya. Di sudut ruangan, bayangannya tampak menjulang tinggi, tidak lagi rapuh. Ia akan datang, tetapi bukan sebagai penonton yang tercampakkan, melainkan sebagai hakim agung yang memegang palu takdir. Besok adalah hari di mana kebenaran akan muncul dari balik tirai. Di dalam ruang rapat yang dingin, Dion akan mendapatkan balasan yang jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan di kafe. Kehancuran total yang disaksikan oleh semua orang yang ia banggakan. Babak konfrontasi puncak telah tiba. Pagi itu, udara di Jakarta terasa dingin, tetapi tidak sedingin hati Rania. Ia menatap bayangannya di cermin. Ia mengenakan setelan pantsuit berwarna emerald green yang dipinjamkan oleh tim Pak Hartono. Pakaian yang memancarkan aura kekuatan dan kecerdasan, jauh dari citra istri rumahan yang dibayangkan Dion. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan sederhana, warisan dari ayahnya, yang selalu ia sembunyikan. Hari ini, jam itu menjadi penghitung waktu bagi kehancuran Dion. Rania mengambil napas dalam-dalam. "Aku bukan lagi boneka, Dion. Aku adalah ahli waris," bisiknya pada cermin. Ia dijemput oleh mobil hitam mewah yang dikirim Pak Hartono. Di dalam mobil, Pak Jaka, pengacara andal Pak Hartono, menyambutnya. "Anda terlihat luar biasa, Bu Rania. Ingat rencana kita. Ketenangan adalah senjata terbaik Anda," ujar Pak Jaka, menyerahkan briefcase setipis. Di dalamnya ada semua dokumen, bukti-bukti transfer, dan yang paling penting, salinan sah klausa kepemilikan Aurora Sejahtera yang akan diaktifkan sore ini. "Apakah semua sudah siap, Pak Jaka?" "Maksud saya, Pak Hartono dan tim Dewan Direksi yang netral," tanya Rania, mencoba memastikan tidak ada celah. "Tentu saja. Pak Hartono sudah mempersiapkan Dewan Direksi yang akan hadir. Mereka tidak tahu plot sebenarnya, tapi mereka tahu bahwa akuisisi yang dilakukan Dion sangat mencurigakan dan berpotensi merugikan perusahaan. Mereka datang untuk mencari kebenaran, dan kita akan menyajikannya," jelas Pak Jaka. "Mereka semua ada di tangan kita." "Bagus. Saya ingin memastikan Dion tidak punya tempat untuk lari. Saya ingin dia merasakan isolasi penuh," kata Rania. Ia memegang briefcase itu erat-erat. Dokumen-dokumen di dalamnya adalah detonator untuk bom waktu Dion. Mereka tiba di kantor pusat cahaya digital. Gedung tinggi yang berdiri megah, simbol ambisi Dion. Rania pernah datang ke sini dulu, sebagai istri yang bangga. Hari ini, ia datang sebagai pemilik rahasia. Rania dan Pak Jaka dibawa menuju ruang rapat utama, sebuah ruangan berdinding kaca dengan meja panjang oval dari marmer putih. Beberapa anggota Dewan Direksi dan investor sudah duduk di sana, termasuk Pak Hartono yang menyambut Rania dengan anggukan rahasia. Tak lama kemudian, Dion masuk. Ia tampak berkilauan di luar, namun berkarat di dalam. Ia mengenakan setelan termahalnya, tetapi wajahnya terlihat lelah akibat kurang tidur dan tekanan. Di sampingnya, Sally berjalan dengan angkuh, mengenakan gaun ketat, memancarkan aura kekuasaan palsu. Dion terkejut melihat Rania sudah duduk di salah satu kursi, di samping Pak Hartono, dengan penampilan yang begitu berbeda. Ia tampak sangat profesional, memancarkan aura yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Rania, kau sudah datang." "Bagus," sapa Dion, mencoba menutupi keterkejutannya dengan nada meremehkan. "Kenapa kau duduk di sana? Ini kursi untuk direksi. Kau duduk di kursi tamu, di belakang sana." Rania hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Dion. Aku cukup nyaman di sini." Dion mendengus. Ia melihat Pak Hartono di sebelah Rania. "Oh, Hartono, tumben kau datang. Aku pikir kau terlalu sibuk bermain saham jatuh," sindir Dion, mencoba menunjukkan superioritasnya. "Saya selalu punya waktu untuk melihat sebuah drama yang menarik, Dion,
balas Pak Hartono tenang. Dion mengabaikan mereka. Ia mengambil tempat duduk utama dan memulai rapat dengan percaya diri yang dipaksakan. Baiklah, hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini adalah hari bersejarah. Setelah kerja keras selama berbulan-bulan, saya, Dion, selaku CEO Cahaya Digital, dengan bangga mengumumkan bahwa kita hampir menyelesaikan proses akuisisi 34% saham milik Hartono Reksadana, menjadikan kita pemilik mayoritas dan mengamankan masa depan perusahaan, seru Dion, penuh semangat. Sally tersenyum puas, memandang Rania dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, "Lihat, ini adalah kemenangan kami." Namun, saat Dion baru akan melanjutkan, Pak Jaka angkat bicara. "Maaf, Tuan Dion. Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi sebelum pengumuman ini resmi," sela Pak Jaka dengan suara lantang. Dion menatap Pak Jaka dengan marah. "Siapa Anda? Anda tidak punya hak bicara di rapat dewan direksi perusahaan saya. Saya adalah pengacara yang mewakili kepentingan sah pemegang saham mayoritas Aurora Sejahtera, holding pemilik 51% saham perusahaan ini," jawab Pak Jaka. Seluruh ruangan mendadak hening. Dion menatap Pak Jaka dengan mata melotot, lalu menatap Pak Hartono. "Apa-apaan ini, Hartono? Kau mengirim pengacara untuk menggangguku?" "Tenang, Dion. Pengacara ini hanya ingin menyampaikan fakta keuangan sebelum kau mengklaim kemenangan," kata Pak Hartono. Pak Jaka berdiri, membuka briefcase yang dibawa Rania, dan mulai memaparkan. "Hadirin sekalian, kami ingin mengajukan keberatan. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, Tuan Dion telah melakukan penggelapan dana perusahaan dengan total hampir $300.000, yang dialihkan ke perusahaan cangkang bernama PT Mutiara Senja." Seluruh ruangan gempar. Dion melompat dari kursinya. "Itu bohong. Itu fitnah. Rania, katakan pada mereka itu fitnah. Kau yang menyuruh mereka." Rania tetap duduk, membiarkan matanya berbicara. Ia menatap Dion dengan pandangan yang penuh penghinaan, seolah melihat serangga. "Bukti transfer terlampir, Tuan Dion. Kami juga punya rekaman pengakuan dari salah satu saksi kunci di PT Mutiara Senja. Dan lebih jauh lagi," Pak Jaka menunjuk pada Sally yang tampak panik. "Kami menduga Nona Sally ini terlibat aktif dalam transfer ilegal tersebut." Sally langsung berdiri. "Itu tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa." "Kau diam, Sally," bentak Dion, lalu berbalik kepada Dewan Direksi. "Ini adalah skenario busuk yang dibuat oleh musuh bisnisku, Pak Hartono, dan istriku yang gila. Mereka bekerja sama untuk menjatuhkanku. Percayalah padaku." Seorang direktur senior angkat bicara. "Tuan Dion, bukti transfer ini sangat meyakinkan. Anda harus menjelaskan mengapa perusahaan cangkang ini mendapatkan dana sebesar ini." Dion mulai kehilangan kendali. "Tidak ada penjelasan. Ini semua palsu. Aku CEO di sini. Aku yang membangun perusahaan ini." Saat emosi Dion mencapai puncaknya, Rania berdiri. Ruangan menjadi senyap. Rania kini berdiri di tengah panggung kehancuran yang ia siapkan. "Kau benar, Dion. Kau membangun perusahaan ini," kata Rania, suaranya tenang, mengiris udara yang tegang. "Tapi kau membangunnya dengan menggunakan warisan yang seharusnya menjadi milikku." Dion menoleh, wajahnya kembali pucat seperti di kafe dulu. "Apa lagi omong kosong ini, Rania?" Rania mengambil alih kendali. Ia berjalan ke tengah ruangan, mengambil sebuah remote control dan menyalakan proyektor. Di layar, muncul salinan dokumen legal yang selama ini tersembunyi. "Ayah saya, almarhum pemilik pusaka teknologi, mendedikasikan aset inti perusahaannya untuk mendirikan sebuah holding bernama Aurora Sejahtera," jelas Rania, suaranya jelas dan berwibawa, seolah ia adalah seorang eksekutif berpengalaman. "Dan Aurora Sejahtera adalah pemegang saham mayoritas 51% di Cahaya Digital. Dan sesuai wasiat ayah saya, kepemilikan penuh Aurora Sejahtera jatuh sepenuhnya kepada saya, Rania, sebagai ahli waris tunggal, tepat pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, yaitu hari ini." Seluruh ruangan terpaku. Dion terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul benda tumpul. "Tidak. Itu bohong. Itu palsu.
Aku yang bekerja. Aku yang CEO, teriak Dion, tidak percaya pada telinganya. Kau hanya manajer, Dion. Manajer yang ditugaskan ayah saya untuk mengembangkan perusahaan ini sebelum diserahkan kepada saya, potong Rania dingin. Dan kau mencoba mencurinya. Kau mencoba menghapus jejak itu dengan mengakuisisi saham Pak Hartono secara paksa, sebelum aku menjadi pemilik sah. Dion yang biasanya penuh percaya diri, kini hancur di hadapan semua orang yang ia banggakan. Ia melangkah maju ke arah Rania, matanya penuh kebencian. Kau wanita licik. Kau menjebakku. Kau tahu semua ini dari awal, teriak Dion. Ia mengangkat tangan, berniat membentak dan mungkin mendorong Rania, seperti yang ia lakukan di kafe dulu. Namun, sebelum Dion sempat menyentuh, Rania mengaktifkan ponselnya. Dari speaker di ruangan itu, terdengar suara Dion yang membentak Rania di kafe, disusul ancamannya untuk mempermalukan Rania. Pergi dari sini. Aku akan mengurusmu nanti. Kau tidak lebih dari istri kolot yang hanya tahu dapur. Suara Dion bergema di ruangan, disusul suara gesekan kasar saat ia menyeret Rania. Rania mematikan rekaman itu. Ia menatap lurus ke mata Dion, yang kini dipenuhi rasa malu dan kemarahan. 7 tahun yang lalu, aku berjanji untuk setia. Hari ini, aku menuntut keadilan atas kehinaan yang kau berikan padaku di depan umum, kata Rania. Kau mempermalukanku di depan sedikit orang. Hari ini, di depan dewan direksi dan investor yang selama ini kau pamerkan, aku akan membalas semuanya. Rania kembali ke kursinya. Pak Jaka maju. Berdasarkan bukti penggelapan dana dan klausa kepemilikan yang sah, kami, sebagai pemegang saham mayoritas yang sah dan baru, mengajukan mosi pemecatan segera terhadap Tuan Dion dari posisi CEO dan semua jabatannya di Cahaya Digital. Tidak. Kalian tidak bisa. Aku akan menuntut kalian semua. Raung Dion, suaranya putus asa, tidak lagi berwibawa. Silakan, Tuan Dion, kata Rania, tanpa menoleh. Kami akan menyambut Anda di pengadilan, dan kami akan menyertakan bukti perselingkuhan dan pengancaman sebagai bukti kebobrokan moral Anda. Dan, untuk melengkapi hari ini, Rania mengeluarkan amplop dari briefcase-nya. Ini adalah surat gugatan cerai resmi. Dion, aku harap kau menandatanganinya, karena aku tidak lagi ingin melihatmu di hidupku. Kau telah kehilangan segalanya. Dion jatuh terduduk di kursi, semua ambisi dan kesombongannya runtuh. Sally, yang melihat kapal Dion tenggelam, segera menjauh, mengambil tasnya dan melarikan diri dari ruangan itu. Rania menatap Dion terakhir kalinya. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan kemenangan yang dingin dan rasa lega. Ia telah membalas semua perbuatannya, bukan dengan air mata, tetapi dengan keadilan yang meruntuhkan tahta. Hari ulang tahun pernikahan Rania yang ke-7 berakhir dengan kehancuran Dion dan kebangkitan Rania sebagai pemilik sah. Pertempuran terberat telah dimenangkan. Kini saatnya Rania membangun kembali kerajaannya di atas kebenaran. Ruang rapat yang tadi dipenuhi ketegangan kini terasa sunyi setelah kepergian Dion. Pria yang baru saja kehilangan segalanya itu diseret keluar oleh petugas keamanan. Wajahnya memerah padam antara amarah dan rasa malu yang tak terukur. Sally sudah menghilang lebih dulu, seperti tikus yang meninggalkan kapal tenggelam. Rania masih berdiri di sana, di tengah ruangan berdinding kaca itu, menyaksikan kehancuran yang ia picu sendiri. Ia tidak merasakan euforia yang membuncah, melainkan ketenangan yang dalam, seperti laut setelah badai dahsyat. Ia telah berhasil membalas semua penghinaan. Palagan hatinya telah dimenangkan. Anda luar biasa, Rania, bisik Pak Hartono, menepuk lembut bahu Rania. Saya tidak pernah melihat Dion selemah dan selengang itu. Anda benar-benar putri dari almarhum ayah Anda. Rania menoleh, senyum tipis terukir. Terima kasih, Pak Hartono. Tanpa bantuan Anda dan Pak Jaka, saya mungkin hanya akan menjadi istri yang menangis di pengadilan cerai. Tidak, Rania. Kami hanya menyediakan sarana. Kekuatan dan keberanian untuk berdiri di sana adalah milik Anda sepenuhnya, sela Pak Jaka. Sekarang, Anda adalah CEO dan pemilik mutlak Cahaya Digital. Kita harus segera membersihkan perusahaan ini dari jejak-jejak kotor Dion. Rania mengangguk. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai.
Ia bukan hanya seorang istri yang balas dendam, tetapi kini ia adalah seorang pemimpin. Saya ingin semua bukti penyelewengan dana ke PT Mutiara Senja dikumpulkan, Pak Jaka. Kita tidak akan menuntut Dion secara kriminal. Biarkan itu menjadi hukuman moral yang harus ia tanggung. Tapi saya ingin memastikan dia tidak bisa mendapatkan satupun aset perusahaan yang bukan haknya, kata Rania, nadanya tegas. Baik, Bu CEO. Tim kami akan segera bekerja, jawab Pak Jaka, senyumnya bangga. Rania berjalan menuju kursi CEO yang tadi diduduki Dion. Ia duduk di sana. Kursi yang dulu terasa asing dan dipenuhi aura kekuasaan Dion, kini terasa pas, seperti sebuah mahkota yang telah menemukan pemilik sahnya. Pak Hartono, sekarang Anda adalah mitra saya, ujar Rania. Saya ingin Anda menjadi dewan penasihat utama saya. Saya butuh bimbingan Anda untuk membawa cahaya digital ke masa kejayaannya yang sebenarnya, bukan kejayaan palsu yang dibangun oleh Dion. Sebuah kehormatan, Rania. Saya siap mendukung Anda, balas Pak Hartono. Sore hari itu, Rania kembali ke rumah. Rumah yang kini menjadi miliknya sepenuhnya, bebas dari ancaman penjualan dan jerat pinjaman Dion. Ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai penjara kemewahan, melainkan sebagai titik pijak untuk masa depannya. Saat ia sedang membereskan dokumen di ruang kerjanya, pintu depan terbuka dengan kasar. Dion kembali. Wajahnya tampak mengerikan. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan ia mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan di ruang rapat. Ia terlihat seperti runtuhan katedral, megah namun hancur tak bersisa. Kau iblis, Rania. Kau menjebakku, raung Dion, suaranya parau. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekat. Rania berdiri tegak, membiarkan meja kerja menjadi benteng di antara mereka. Ia tidak takut. Ia sudah kebal terhadap kemarahan palsu Dion. Aku tidak menjebakmu, Dion. Aku hanya memberikanmu cermin, agar kau bisa melihat kebobrokan dirimu sendiri, jawab Rania tenang. Kau yang menjebak dirimu sendiri dengan keserakahan dan kebohongan. Diam. Aku tahu kau sudah berkomplot dengan Hartono sejak lama. Kau mengambil semua yang kumiliki, teriak Dion, memukul meja Rania dengan tinjunya. Kau tidak pernah memiliki apa-apa, Dion. Cahaya digital adalah milik ayahku, yang ia wariskan kepadaku. Kau hanyalah manajer yang gagal. Dan rumah ini, kini adalah milikku. Kau tidak punya hak di sini, jelas Rania, suaranya menusuk. Ia mengeluarkan salinan gugatan cerai dan meletakkannya di meja. Tanda tangani ini. Aku ingin semuanya selesai secepatnya. Dion melihat dokumen itu, lalu tertawa getir. Kau pikir aku akan menyerah? Tidak. Aku akan menuntutmu balik. Aku akan memastikan semua orang tahu kau adalah wanita licik, istri yang merampas kekayaan suaminya. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada yang kau bayangkan. Coba saja, Rania membalas, nadanya acuh tak acuh, membuat Dion semakin geram. Seluruh dewan direksi sudah tahu kebenaran tentang PT Mutiara Senja dan warisan ayahku. Wartawan sudah mulai mencium bau busuk ini. Kau pikir ada yang akan percaya pada kebohonganmu, setelah kau kehilangan perusahaan yang kau bangga-banggakan itu? Dion mengambil napas dalam-dalam, mencoba mencari celah terakhirnya. Ia tahu ia kalah dalam hal finansial dan hukum. Ia beralih ke senjata terakhirnya, penghinaan pribadi. Kau tahu mengapa aku mencari wanita lain, Rania? Kau membosankan. Kau hanya tahu sup jamur dan dekorasi rumah. Sally memberiku gairah, tantangan, dan validasi yang kau tidak pernah bisa berikan. Kau hanyalah bunga plastik yang kaku. Rania mendengarkan semua kata-kata tajam itu. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sudah tidak lagi melumpuhkan. Itu justru menjadi pupuk bagi tekadnya. Terima kasih atas penilaian jujurmu, Dion, kata Rania, tersenyum sinis. Kau benar. Aku memang membosankan bagimu. Karena aku adalah wanita yang tulus, dan kau adalah pria yang hanya mencintai topeng dan drama. Aku lebih memilih menjadi bunga plastik yang kaku daripada menjadi wanita yang rapuh dan mudah dibeli seperti yang kau idam-idamkan. Ia melanjutkan, melancarkan pukulan terakhir yang mematikan bagi ego Dion.
Dan jangan khawatir tentang Sally. Aku melihatnya lari duluan saat kau jatuh. Dia tidak mencintai dirimu, Dion. Dia hanya mencintai kartu kreditmu. Tanpa uang, kau tidak berarti apa-apa baginya. Begitulah hukum alam yang kau ciptakan sendiri. Wajah Dion membeku, antara menyakitkan karena kata-kata Rania, dan menyadari bahwa Rania benar tentang Sally. Keluar dari rumahku, Dion. Perintah Rania. Nadanya kini bergetar karena otoritas, bukan karena takut. Aku akan memberikan waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadimu. Jika kau masih di sini setelah itu, aku akan memanggil polisi karena penyusupan. Kau akan menyesali hari ini, Rania. Aku akan kembali. Aku akan menuntut semuanya. Ancam Dion. Suaranya kini terdengar seperti gema kosong di ruangan besar itu. Dion menghilang ke kamar utama, mengemas barang-barangnya dengan kasar. 1 jam kemudian, ia keluar dengan koper besar, melewati Rania tanpa berkata apa-apa. Ia menatap Rania dengan pandangan penuh dendam yang membara, lalu membanting pintu di belakangnya. Rania berdiri di ruang tamu yang sunyi. Ia tahu, ini adalah akhir dari babak kehancuran, dan awal dari babak kebebasan. Rumah itu terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, lebih bersih. Bunga plastik itu kini telah berubah menjadi pohon kokoh yang berakar dalam. Ia berjalan ke dapur, membuka laci, dan mengeluarkan celemek bunga lavender lamanya. Rania memandanginya sejenak, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia tersenyum. Mulai sekarang, ia tidak akan lagi mendefinisikan dirinya melalui tugas rumah tangga atau ekspektasi suaminya. Ia adalah Rania, CEO Cahaya Digital. Aku tidak akan kembali menjadi istri rumahan yang diremehkan. Aku akan membangun kerajaanku sendiri, janji Rania pada dirinya sendiri. Dengan langkah ringan, ia berjalan ke ruang kerja, menyalakan komputer, dan mulai bekerja. Masa depan menanti, dan Rania sudah siap untuk menaklukkannya. Dion telah pergi, meninggalkan kekosongan yang segera diisi oleh ambisi Rania yang baru. Kehancurannya adalah fondasi bagi kebangkitan Rania yang tak terhentikan. Kekosongan yang ditinggalkan Dion di rumah itu bukanlah kekalahan bagi Rania, melainkan sebuah kanvas bersih untuk melukis masa depannya. Setelah Dion pergi, Rania tidak menghabiskan waktu untuk meratapi masa lalu. Ia menghabiskan malam itu dengan Pak Hartono dan Pak Jaka di ruang kerjanya, yang kini terasa lebih seperti pos komando alih-alih kantor suami yang toksik. Operasi pembersihan Cahaya Digital harus dilakukan secara cepat dan tuntas. Rania, ujar Pak Hartono, sambil meninjau laporan keuangan yang baru. Dion meninggalkan banyak lubang hitam finansial yang harus segera ditutup. Saya mengerti, Pak Hartono. Saya tidak mau ada sisa racun di perusahaan ini, jawab Rania. Ia duduk di kursi kerjanya, mengenakan kacamata baca, tampak fokus dan tenang. Pertama, saya ingin semua transaksi yang mengarah ke PT Mutiara Senja diblokir dan segera diaudit. Kedua, saya ingin tim hukum mengajukan laporan resmi mengenai penyelewengan dana ini ke pihak berwenang, meski kita tidak akan melanjutkan penuntutan. Saya hanya ingin memastikan catatan buruk Dion terekam di sistem legal. Pak Jaka mencatat dengan cepat. Strategi yang bagus, Bu Rania. Memberinya peringatan legal tanpa harus melibatkan diri dalam drama pengadilan kriminal yang panjang. Saya sudah muak dengan drama, Pak Jaka. Sekarang saatnya fakta dan bisnis, tegas Rania. Saya ingin fokus pada pengembangan produk yang ayah saya mulai. Kita harus mengembalikan visi murni perusahaan ini. Rania, sang desainer interior yang kini menjadi CEO, menunjukkan keahliannya yang tak terduga dalam menganalisis struktur dan melihat cacat sistematis. Ia tidak hanya memahami sisi bisnis, tetapi juga memahami sisi manusia dari timnya. Ia segera bertemu dengan para manajer kunci Cahaya Digital, bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk mendengarkan. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin merasa cemas dengan perubahan mendadak ini. Saya tahu Dion adalah CEO yang kuat, tetapi dia juga menjalankan perusahaan dengan ketakutan, kata Rania di depan tim eksekutif. Mulai sekarang, Cahaya Digital akan berjalan di atas kepercayaan dan inovasi. Saya tidak akan menghukum Anda atas kesalahan di masa lalu. Saya hanya meminta kejujuran dan loyalitas untuk membangun perusahaan ini kembali, sesuai dengan impian almarhum ayah saya.
Pendekatan Rania yang transparan dan manusiawi langsung meluluhkan hati para karyawan yang selama ini tertekan di bawah kepemimpinan Dion yang otoriter. Mereka melihat Rania bukan sebagai bos baru yang kejam, tetapi sebagai pemimpin yang membawa angin segar dan keadilan. Di tengah kesibukannya memimpin perusahaan, Rania juga harus mengurus perceraian. Dion menolak menandatangani surat cerai yang ia tinggalkan di meja. Sebaliknya, Dion mengirim pengacara yang agresif dan penuh ancaman untuk menuntut bagian yang besar, mengklaim Rania telah memfitnah dan merampas kekayaannya. Rania menerima panggilan dari pengacara Dion, Bapak Malik, dengan ketenangan yang mengganggu. "Selamat pagi, Bu Rania. Saya Bapak Malik, pengacara Tuan Dion. Klien saya menuntut pembatalan gugatan cerai dan meminta ganti rugi atas fitnah yang Anda lakukan di rapat Dewan Direksi," ujar Bapak Malik dengan nada angkuh yang khas. "Selamat pagi, Bapak Malik," balas Rania. Suaranya halus namun mematikan. "Saya sarankan Anda membaca kembali dokumen gugatan balik yang diajukan oleh pengacara saya, Bapak Jaka." "Dokumen apa? Kami belum menerima." "Tolong periksa email Anda, Pak Malik. Di dalamnya sudah terlampir lengkap bukti-bukti transfer gelap Dion ke PT Mutiara Senja, rekaman audio pengakuan perselingkuhan, dan yang terpenting, salinan wasiat ayah saya yang membuktikan cahaya digital adalah warisan saya, bukan perusahaan yang Dion bangun dari nol," potong Rania, tidak memberi celah untuk berdebat. Terdengar suara helaan napas berat dari seberang telepon. Bapak Malik tahu, kartu Rania adalah kartu Royal Flush. "Klien Anda adalah penjahat, Bapak Malik. Dia bukan hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga menipu ayah mertuanya," lanjut Rania, suaranya tegas. "Jika Dion tetap ingin melanjutkan drama ini, saya akan pastikan skandal finansialnya menjadi berita utama, dan ia akan kehilangan lisensi bisnisnya seumur hidup. Tolong sampaikan pada Dion, saya memberinya jalan keluar yang damai, tetapi dia memilih perang." Percakapan itu berakhir dengan keheningan panjang dari Bapak Malik. Sore harinya, Pak Jaka menelepon Rania. "Bu Rania, keajaiban terjadi. Dion telah menghubungi saya dan mengatakan dia siap menandatangani semua dokumen cerai dan persyaratan pembagian aset. Dia hanya meminta sedikit kompensasi, tetapi tidak ada tuntutan balik," lapor Pak Jaka, nadanya puas. "Bagus. Beri dia kompensasi yang sesuai dengan hukum, Pak Jaka. Jangan berlebihan, tapi jangan juga pelit. Saya tidak ingin dia menjadi korban. Saya ingin dia menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakannya," perintah Rania. Rania kini telah resmi menjadi wanita bebas. Ia menceraikan suaminya, dan ia memimpin perusahaannya sendiri. Namun, kebahagiaan sejati belum datang. Ia masih harus berjuang melawan bayangan Dion yang sesekali muncul dalam bentuk keraguan dan rasa lelah yang mendalam. Suatu malam, Rania duduk sendirian di taman belakang rumahnya, menatap bintang. Pak Hartono datang, membawa 2 cangkir teh hangat. "Anda terlihat lelah, Rania," kata Pak Hartono, duduk di samping Rania. "Saya hanya mencoba memahami, Pak Hartono. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba berubah menjadi kenyataan yang berat. Aku Rania. Saya sudah membalas Dion. Saya sudah mengambil kembali perusahaan saya. Tapi mengapa rasa lega ini bercampur dengan kekosongan?" Pak Hartono tersenyum lembut. "Karena balas dendam, sehebat apapun, tidak pernah mengisi kekosongan, Rania. Itu hanya memotong tali yang mengikat. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh tujuan dan cinta baru. Tujuan saya sekarang adalah cahaya digital," kata Rania. "Ya, dan Anda melakukannya dengan brilian. Tapi ingat, Rania, ayah Anda tidak meninggalkan perusahaan ini hanya untuk membuat Anda kaya. Beliau meninggalkannya agar Anda menemukan potensi diri Anda yang sesungguhnya," nasihat Pak Hartono. "Anda adalah desainer kehidupan yang sesungguhnya. Jangan biarkan trauma membuat Anda menutup diri dari kebahagiaan pribadi." "Maksud Bapak?" "Dion pernah mempermalukan Anda di depan umum, menuduh Anda hanya tahu dapur. Tapi sekarang, Anda adalah CEO yang ditakuti dan dihormati. Anda telah membuktikan bahwa kata-kata Dion adalah racun palsu," ujar Pak Hartono. "Sekarang, fokuslah membangun kembali citra diri Anda. Anda tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada Dion atau siapapun.
Cintai diri Anda, temukan kedamaian, dan biarkan kebahagiaan datang sendiri. Kata-kata Pak Hartono seperti embun pagi yang menyegarkan hati Rania. Ia sadar, ia terlalu fokus pada kehancuran Dion, hingga lupa untuk merayakan kebangkitannya sendiri. Ia masih membawa luka batin dari penghinaan yang ia alami. Terima kasih, Pak Hartono. Saya akan ingat itu, kata Rania, meminum tehnya. Beberapa bulan kemudian, cahaya digital di bawah kepemimpinan Rania berhasil mencapai titik stabilitas. Kepercayaan investor kembali, dan karyawan bekerja dengan gairah baru. Rania memutuskan untuk mengambil cuti sejenak. Ia kembali ke passion awalnya, desain. Ia terbang ke Bali, bukan untuk liburan mewah, tetapi untuk mengikuti lokakarya arsitektur vernakular selama seminggu. Ia ingin kembali merasakan kebahagiaan menciptakan sesuatu yang murni. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, 37. Adrian adalah seorang arsitek lanskap yang sederhana, tulus, dan penuh semangat tentang alam dan bangunan yang sustainable. Adrian tidak tahu siapa Rania. Ia hanya melihat Rania sebagai sesama peserta lokakarya yang cerdas dan memiliki mata yang indah saat membahas harmoni antara ruang dan fungsi. Saat istirahat, Rania dan Adrian duduk di bawah pohon beringin tua. Desain Anda unik, Rania, puji Adrian. Ada kedalaman emosi di balik setiap garis yang Anda buat. Anda seperti seorang seniman yang menyembunyikan cerita besar. Rania tersenyum, senyum tulus yang sudah lama hilang. Saya hanya percaya bahwa setiap ruangan harus memiliki jiwa. Jika ruang itu dibangun di atas kebohongan, ia akan selalu terasa dingin. Adrian mengangguk, matanya serius. Setuju. Saya selalu percaya, fondasi yang kuat harus dibangun di atas kejujuran. Itu berlaku untuk bangunan, dan juga untuk kehidupan. Mereka berbicara tentang desain, filosofi, dan impian, tanpa melibatkan kekayaan atau status. Untuk pertama kalinya, Rania merasa dilihat seutuhnya, bukan sebagai istri CEO, bukan sebagai CEO wanita yang tangguh, tetapi hanya sebagai Rania. Adrian bercerita tentang kegagalannya membangun startup arsitektur dan bagaimana ia bangkit karena didukung oleh teman-teman yang tulus, bukan karena uang. Ketulusan Adrian terasa seperti oase bagi hati Rania yang kering. Di malam terakhir, Adrian memberanikan diri. Rania, saya tahu ini terlalu cepat, tapi saya suka menghabiskan waktu dengan Anda. Anda membawa kedamaian yang tidak saya temukan dimanapun. Bolehkah saya melanjutkan pertemanan ini di Jakarta? Rania menatap mata Adrian, yang memancarkan kejujuran yang langka. Ini bukan cinta yang membakar, melainkan cinta yang menghangatkan dan menenangkan. Tentu, Adrian. Aku juga menyukainya, jawab Rania. Tapi aku harus jujur. Hidupku agak rumit. Aku baru saja melalui perceraian yang sulit. Adrian menggenggam tangannya dengan lembut. Hidup semua orang rumit, Rania. Yang penting, kita memilih untuk membangun keindahan dari reruntuhan yang tersisa. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku peduli dengan dirimu sekarang. Rania tahu, balas dendam telah memberinya kebebasan, tetapi ketulusan Adrian telah memberinya harapan. Ia telah berhasil membalas Dion, dan kini, ia siap membuka hatinya untuk cinta sejati yang sederhana. Rania telah lulus dari ujian dendam. Kini, ia memasuki babak baru, di mana kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi konsekuensi dari keberaniannya mencintai diri sendiri. Lokakarya di Bali telah menjadi mata air penyembuhan bagi Rania. Kehadiran Adrian, sang arsitek lanskap yang sederhana, telah mengisi kekosongan hatinya bukan dengan gejolak asmara yang membakar, melainkan dengan kehangatan sebuah api unggun, menenangkan dan berkelanjutan. Rania kembali ke Jakarta dengan energi yang diperbarui, siap memimpin cahaya digital dan menjalani babak baru kehidupannya yang bebas. Begitu menginjakan kaki di kantornya, ia langsung disuguhkan dengan laporan dari Pak Jaka. Bu Rania, proses perceraian sudah final. Dion sudah menandatangani semua dokumen. Ia menerima kompensasi minimal dan tidak mengajukan tuntutan balik. Saya rasa, ancaman Anda untuk membeberkan skandal finansialnya berhasil membuatnya mundur. Lapor Pak Jaka, menyerahkan map biru kepada Rania. Rania mengambil map itu, merasakan beratnya kertas-kertas yang menandakan kebebasan resminya.
Ia bukan lagi Nyonya Dion. Ia adalah Nona Rania. Bagus, Pak Jaka. Dengan berakhirnya urusan ini, saya ingin semua fokus kita kembali ke perusahaan, kata Rania. Bagaimana dengan pembersihan internal? Apakah semua jejak PT Mutiara Senja sudah terhapus? Sudah tuntas. Kami telah merekrut kepala keuangan baru yang bersih. Perusahaan kini berjalan di atas fondasi hukum yang sangat kuat, jawab Pak Jaka. Rania tersenyum puas. Luar biasa. Sekarang saatnya kita menarik rem tangan yang selama ini dipasang Dion. Saya ingin cahaya digital kembali ke visi ayah saya, inovasi dan kemudahan akses teknologi. Di bawah kepemimpinan Rania, cahaya digital mengalami transformasi cepat. Rania, dengan naluri desainernya yang tajam, mampu melihat masalah sistem yang tidak dilihat oleh Dion yang hanya terobsesi pada angka. Ia mengubah budaya kerja dari ketakutan menjadi kolaborasi, dan dampaknya terasa hingga ke lantai paling bawah. Hubungan Rania dan Adrian terus berlanjut di Jakarta. Adrian, yang hanya tahu Rania sebagai mantan desainer interior yang sedang bangkit dari perceraian, sering mengajaknya ke tempat-tempat sederhana, pameran arsitektur kecil, mencari tanaman langka di pasar bunga, atau sekadar makan malam di warung tenda. Kesederhanaan Adrian adalah penawar terbaik bagi jiwa Rania yang telah jenuh dengan kemewahan palsu Dion. Suatu sore, Adrian datang menjemput Rania di kantor. Rania sudah memperingatkannya agar menunggu di lobi, karena ia tidak ingin status CEO-nya diketahui terlalu cepat. Kau lama sekali, Rania, keluh Adrian dengan senyum lebar saat Rania menghampirinya. Aku sudah menunggu sampai lumutan, tapi pantas saja, kau terlihat sangat bersinar. Kita jadi ke pameran keramik, kan? Tentu saja. Maaf, ada rapat mendadak, jawab Rania. Saat mereka berjalan keluar lobi, tiba-tiba seorang pria muda dengan kamera besar menghalangi jalan mereka. Permisi, Bu Rania. Saya dari majalah Ekonomi Bisnis. Boleh wawancara singkat mengenai terobosan cahaya digital di kuartal ini? Tanya wartawan itu dengan penuh semangat. Adrian menoleh, bingung. Cahaya digital? Bukankah itu perusahaan teknologi besar? Rania menghela napas. Penyamarannya baru saja terbongkar. Ia tersenyum tipis pada wartawan itu. Maaf, wawancara melalui janji. Silakan hubungi sekretaris saya. Setelah wartawan itu pergi, Adrian menatap Rania, matanya dipenuhi pertanyaan. Rania, apa maksudnya ini? Kau pemilik cahaya digital? Tanya Adrian, nadanya tidak menuduh, hanya terkejut. Rania memegang lengan Adrian. Aku minta maaf, Adrian. Aku belum sempat memberitahumu. Ya, aku adalah CEO dan pemilik cahaya digital. Aku baru mengambil alih perusahaan itu beberapa bulan lalu, setelah perceraian yang sulit itu. Adrian melangkah mundur sedikit. Wajahnya menunjukkan kekecewaan, bukan karena Rania kaya, tetapi karena Rania telah menyembunyikan bagian penting dari dirinya. Kenapa kau tidak jujur padaku, Rania? Aku tidak peduli kau punya uang atau perusahaan apapun. Tapi kejujuran adalah fondasi dari semua yang kita bicarakan, ujar Adrian, nada suaranya lembut, tetapi kata-katanya menusuk. Aku takut, Adrian. Aku takut kau akan melihatku seperti mantan suamiku melihatku, hanya sebagai label. Aku Rania, suaranya bergetar. Aku takut kau akan tertarik padaku karena kekuasaanku, bukan karena diriku yang apa adanya. Adrian menghela napas. Ia menatap Rania dalam-dalam. Aku adalah arsitek lanskap, Rania. Aku bekerja dengan tanah dan tanaman. Aku tidak tertarik pada glamour perusahaan teknologi. Yang aku tahu, wanita yang kulihat di Bali adalah wanita yang mencari kedamaian, bukan kekuasaan. Aku kecewa, bukan karena statusmu, tetapi karena kau berpikir aku akan menghakimimu seperti pria lain. Aku minta maaf, Adrian, kata Rania, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, trauma masa lalunya dengan Dion membuatnya membangun tembok di sekitar Adrian. Adrian tersenyum lembut. Ia mengulurkan tangannya. Aku tidak akan menghakimimu, Rania. Tapi mulai sekarang, mari kita bangun jembatan, bukan tembok. Berjanjilah, tidak ada lagi rahasia di antara kita. Aku janji, kata Rania,
menggenggam tangan Adrian. Badai kecil dalam hubungan mereka telah berlalu, dan Rania menyadari bahwa Adrian adalah pria sejati yang ia cari. Seminggu setelah insiden di lobi itu, Rania sedang memeriksa laporan keuangan di kantor. Tiba-tiba, ia menerima paket tanpa nama pengirim. Isinya adalah surat kabar lusuh dan beberapa foto buram. Surat kabar itu berisi berita tentang Dion. Ia kini bekerja sebagai konsultan bisnis kecil-kecilan di pinggiran kota, setelah semua skandalnya tercium oleh dunia bisnis. Foto-foto itu menunjukkan Dion sedang sendirian di sebuah kedai kopi murahan, tampak lusuh dan kesepian. Tidak ada Sally, tidak ada kemewahan, hanya sisa-sisa kemegahan yang hancur. Rania menatap foto itu. Ia tidak merasakan kepuasan, juga tidak merasakan belas kasihan. Ia hanya merasakan kosong. Balas dendamnya telah selesai, dan hasilnya adalah kehampaan bagi Dion dan bagi dirinya yang terlalu fokus pada kehancuran itu. Ponsel Rania berdering. Itu Dion. Rania terkejut. Ia sudah memblokir nomornya, tetapi Dion pasti menggunakan nomor lain. Rania mengangkatnya dengan waspada. "Halo." Suara Rania terdengar dingin. "Rania, ini aku, Dion." Suara Dion terdengar pelan, jauh dari arogansi yang dulu Rania kenal. "Aku hanya ingin meminta maaf." Rania terdiam. Permintaan maaf itu terlambat, tetapi tidak terduga. "Aku melihatmu di berita bisnis. Kau hebat. Kau benar-benar membangun perusahaan ayahmu. Aku hanya ingin memberitahumu, kau benar," kata Dion. Suaranya terdengar putus asa. "Sally meninggalkanku begitu aku tidak punya uang. Semua teman bisnisku menjauh. Aku sekarang tahu, aku yang merusak segalanya." Rania merasakan hatinya sedikit melunak, tetapi ia tidak ingin memberikan harapan palsu. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Dion. Aku hanya butuh kedamaian," balas Rania. "Aku harap kau bisa belajar dari semua ini. Dan tolong, jangan pernah menghubungiku lagi." "Aku mengerti. Selamat tinggal, Rania. Kau adalah wanita terbaik yang pernah kumiliki, dan aku menghancurkannya," bisik Dion, lalu menutup telepon. Rania meletakkan ponselnya. Ini adalah penutup sempurna untuk babak yang penuh gejolak itu. Dion akhirnya mengakui kesalahannya, dan Rania kini benar-benar bebas. Ia tidak lagi perlu memanggul beban masa lalu. Ia menatap foto Dion di surat kabar itu, lalu tersenyum, dan membuang semua kiriman itu ke tempat sampah. Ia telah mengampuni Dion, bukan demi Dion, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Kini, Rania siap untuk kebahagiaan sejati. Ia telah membebaskan dirinya dari racun masa lalu, dan siap menerima cinta Adrian yang tulus. Babak baru, yang penuh harapan dan cinta yang sederhana, sudah menanti. Setelah panggilan telepon singkat yang penuh penyesalan dari Dion di sebelumnya, babak balas dendam dalam hidup Rania benar-benar tertutup. Surat cerai sudah ditandatangani, perusahaan telah bersih, dan pengakuan Dion adalah gong penutup yang mengakhiri drama menyakitkan itu. Rania kini berdiri di atas tanah yang kokoh, bukan lagi di atas pasir fata morgana yang dibangun oleh suaminya. Beberapa bulan berlalu. Cahaya digital di bawah kepemimpinan Rania berkembang pesat. Rania, dengan panduan strategis dari Pak Hartono dan dukungan hukum dari Pak Jaka, telah meluncurkan produk-produk inovatif yang selama ini tertahan oleh fokus Dion yang terlalu besar pada akuisisi dan kekuasaan. Rania menggunakan filosofi desainnya ke dalam bisnis, menghilangkan semua yang tidak penting dan fokus pada fungsi inti, menciptakan teknologi yang benar-benar berguna bagi masyarakat. Ia diakui majalah-majalah bisnis, bukan hanya karena ia adalah CEO wanita yang sukses, tetapi karena ia membawa etika dan kejujuran kembali ke perusahaan. Di tengah kesibukan memimpin perusahaan, Rania tidak mengabaikan benih cinta yang ia tanam bersama Adrian. Hubungan mereka tumbuh perlahan, jauh dari sorotan media dan kemewahan. Rania sudah jujur tentang segala hal, termasuk trauma emosionalnya, dan Adrian menerimanya dengan kesabaran yang lembut, seperti seorang tukang kebun yang tahu bahwa bunga yang indah membutuhkan waktu untuk mekar. Suatu sore, Rania dan Adrian sedang berada di taman kota yang baru saja didesain ulang oleh Adrian. Adrian, dengan celana kaki yang terkena tanah dan t-shirt polos, menjelaskan tentang filosofi penempatan setiap tanaman dan batu alam. "Kau tahu, Rania,
kata Adrian sambil menunjuk pada sebatang pohon cemara. Aku sengaja menanam pohon ini di sini. Pohon ini memiliki akar yang sangat dalam dan kuat, tapi pertumbuhannya lambat dan butuh kesabaran. Itu seperti cinta yang tulus, tidak instan, tapi abadi. Rania tersenyum. Kau selalu bisa merangkai kata-kata Adrian. Dion selalu ingin segalanya cepat, instan, dan mencolok. Dia tidak pernah menghargai proses. Adrian menoleh, menggenggam tangan Rania yang bersih dan terawat, tangan seorang CEO yang kini terasa lembut. Setiap orang punya waktu mekar yang berbeda. Rania, dulu, kau terlalu fokus pada kebahagiaan orang lain. Kini, kau harus fokus pada bahagia milikmu sendiri. Jangan biarkan bayangan masa lalu merusak proses ini. Aku sudah memaafkan Dion, Adrian. Bukan untuk dia, tapi untukku. Panggilan terakhir itu membuatku sadar bahwa pembalasan dendam telah selesai, dan kini aku harus maju. Aku Rania. Aku hanya khawatir, kekayaan dan statusku ini akan menjadi penghalang antara kita. Adrian tertawa kecil. Suara tawanya renyah dan tulus. Rania, aku mencintai wanita yang membuat sup jamur di Bali dan bersemangat tentang keramik, bukan CEO cahaya digital. Aku tahu, perusahaan itu adalah takdir yang kau ambil kembali, bukan topeng yang kau pakai. Jangan khawatirkan uangmu. Aku mencari uang dari bumi, Rania. Uangmu tidak bisa membuat tanah lebih subur, bukan? Rania merasa beban berat di pundaknya terangkat. Adrian tidak hanya mencintai Rania, ia memahami Rania. Meskipun Rania telah menemukan kedamaian, ia tahu ada satu babak lagi yang harus ia tutup secara resmi, melepaskan segala hal yang mengingatkannya pada kekuasaan Dion yang palsu. Rania memutuskan untuk menjual rumah mewah yang selama ini ia tinggali. Rumah yang tadinya merupakan simbol pencapaian Dion, dan kemudian menjadi arena pertempuran mereka, kini terasa terlalu besar dan dingin. Ia ingin sebuah rumah yang dibangun dari awal bersama Adrian, di atas fondasi yang jujur. Saat ia sedang mengemas barang-barang pribadi, Rania menemukan kembali cincin kawin lamanya, tergeletak di dasar laci. Cincin yang menjadi simbol janji palsu dan pengkhianatan. Ia mengambilnya, menatapnya lama. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman pahit tentang bagaimana cinta bisa menjadi alat pengkhianatan. Saat itu, Pak Hartono menelepon. Rania, saya punya kabar bagus. Kami sudah menyelesaikan audit terakhir. Ternyata Dion tidak hanya menggelapkan uang perusahaan, tapi juga melakukan penggelapan pajak besar-besaran dengan skema PT Mutiara Senja. Kasusnya sudah ditutup di tingkat perusahaan, tapi otoritas pajak sedang bergerak. Apa artinya ini, Pak Hartono? Tanya Rania. Artinya, Dion akan menghadapi konsekuensi hukum dari keserakahannya. Penjara. Kami tidak bisa menghentikannya, Rania. Itu sudah di luar yurisdiksi perusahaan. Hukum alam dan hukum negara sedang menuntutnya, jelas Pak Hartono. Rania terdiam. Ia tidak mengharapkan ini. Ia tidak ingin Dion dipenjara, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kejahatan itu lolos. Saya rasa itu adalah hukuman yang harus ia terima, Pak Hartono. Saya sudah melakukan bagian saya. Saya akan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, kata Rania, suaranya mengandung kesedihan tipis. Saya harap ini adalah akhir yang membawanya pada penyesalan sejati. Rania meletakkan telepon, menatap cincin kawin di tangannya, dan kemudian, dengan gerakan yang tenang namun tegas, ia membuang cincin itu ke tong sampah. Simbol terakhir dari masa lalunya telah ia lepaskan. Rania menelepon Adrian. Adrian, aku ingin kau mendesain rumah baru untukku. Tidak perlu megah, tapi aku ingin rumah itu punya jendela besar yang menghadap taman, agar selalu ada cahaya masuk. Adrian terdengar senang. Jendela besar, ya? Itu filosofis sekali. Tidak ada lagi rahasia dan bayangan, hanya kejujuran dan cahaya. Tentu, Rania. Aku akan mendesainnya dengan cinta. Mereka bertemu di lokasi tanah kosong yang baru dibeli Rania. Adrian membawa sketsa kasar, dan Rania terkejut melihat detailnya. Kenapa kau mendesainnya dengan ruang kerja khusus yang besar? Tanya Rania. Karena aku tahu, Rania yang sekarang tidak bisa dipisahkan dari cahaya digital. Itu adalah bagian dari dirimu yang baru.
Aku mendesainnya agar kau bisa bekerja dengan tenang, sambil tetap bisa melihat keluar, menikmati alam. Keseimbangan, Rania. Itu kunci kebahagiaan, jawab Adrian. Saat Adrian menjelaskan tata letak dapur dan taman, ia tiba-tiba menghentikan penjelasannya. Ia menatap Rania, matanya memancarkan ketulusan yang murni. Rania, aku tidak bisa menunda ini lagi. Aku tidak akan bertanya apakah kau mencintaiku. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau siap untuk fondasi yang baru dan jujur bersamaku? Rania terdiam, hatinya berdebar. Ia sudah membalas dendam, ia sudah sukses, ia sudah bebas. Kini, ia dihadapkan pada pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia siap menerima cinta tanpa syarat dan tanpa skenario? Adrian, jawab Rania, suaranya lembut. Aku sudah menghabiskan hidupku di dalam rumah yang penuh kebohongan. Denganmu, aku merasa bisa membangun rumah dari kaca transparan. Aku siap. Aku siap untuk fondasi yang jujur bersamamu. Adrian tersenyum lebar. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, bukan cincin berlian, melainkan cincin sederhana dari perak dengan ukiran daun ivy. Aku tidak bisa membelikanmu berlian besar, Rania. Tapi cincin ini adalah simbol pertumbuhan dan ketahanan. Maukah kau menikah denganku? Dan mari kita membangun kerajaan kedamaian kita sendiri, di mana kejujuran adalah harta terbesar. Air mata Rania menetes, air mata kebahagiaan yang tulus. Ya, Adrian. Tentu saja, aku mau. Mereka berpelukan di tengah lahan kosong itu, di bawah langit sore yang berwarna keemasan. Rania, sang CEO, sang pewaris, sang wanita yang bangkit dari kehinaan, akhirnya menemukan kebahagiaannya di pelukan seorang arsitek sederhana yang mencintai jiwanya. Rania telah meraih segalanya. Kesuksesan, keadilan, dan yang terpenting, cinta yang murni. Babak kesuksesan dan penutup yang bahagia telah siap menanti. Penerimaan Rania atas lamaran sederhana Adrian di lahan kosong yang akan menjadi rumah mereka adalah akhir yang indah bagi babak pencarian, dan awal yang tenang bagi babak pembangunan. Cincin perak dengan ukiran daun ivy terasa jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah diberikan Dion, karena cincin ini mewakili ketahanan dan pertumbuhan, bukan kemewahan dan kepalsuan. Rania dan Adrian segera membenamkan diri dalam proyek pembangunan rumah mereka. Ini bukan hanya tentang semen dan bata. Ini adalah terapi arsitektural bagi Rania. Ia bekerja berdampingan dengan Adrian, membahas setiap detail, dari arah masuknya cahaya pagi hingga filosofi di balik penanaman pohon tertentu. Suatu hari, Rania dan Adrian sedang meninjau cetak biru di kantor cahaya digital. Adrian, yang kini tahu bahwa Rania adalah pemimpin perusahaan teknologi besar, tetap bersikap apa adanya. Ia bahkan sering mengingatkan Rania untuk mengambil waktu istirahat dan tidak tenggelam dalam pekerjaan seperti mantan suaminya. Kau tahu, Rania, kata Adrian sambil menunjuk ke denah. Aku mendesain dapurmu agar menghadap ke taman, bukan jalan. Itu melambangkan bahwa fokusmu kini harus ke dalam, ke kedamaian, bukan keluar, ke pandangan orang lain. Rania tersenyum. Kau benar. Dulu, dapurku menghadap ruang makan mewah, tempat aku selalu menunggu Dion pulang. Sekarang, aku hanya ingin memasak sambil melihat hijaunya daun. Tiba-tiba, Pak Hartono masuk dengan wajah serius. Rania segera tahu, ada sesuatu yang penting. Maaf mengganggu, Rania, Adrian, sapa Pak Hartono. Ada perkembangan terbaru mengenai Dion. Pihak otoritas pajak telah mengkonfirmasi dugaan kami. Mereka akan mengajukan tuntutan resmi. Ini akan menjadi berita besar. Rania menarik napas panjang, tetapi ia tidak terkejut. Hukum alam akhirnya menemukan Dion. Bagaimana reaksi Dion? Tanya Rania, suaranya tenang. Dia panik. Dia mencoba melarikan diri dari Jakarta, tetapi dicegah di bandara.